Novel Audio Master Pedang Part 12. Edisi ke-111 hingga 120. Bersama Suarak cerita dilanjut. Di kota Changlan, orang baik dan jahat bercampur menjadi satu. Ketika Yang Linbo dan rekan-rekannya tiba di sini, mereka juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Tidak hanya ada manusia dan monster yang bercampur di sini, tetapi juga ada banyak praktisi yang tidak lazim dengan aura jahat. Bukankah ini kota manusia? Yang Linbo melihat sekeliling, meskipun dia tidak penasaran, dia juga memiliki banyak keraguan. Sebaliknya, Feng Zi memiliki cahaya aneh di matanya. Meskipun badannya masih mengikuti Yang Linbo, pikirannya telah melayang. 100 tahun yang lalu, ini adalah Daxia dan tidak ada kota. Sampai suatu insiden terjadi di Gunung Tianduan, klan naga Changlan muncul. Dan kota Changlan ini juga diciptakan oleh mereka. Anda dapat melihat jejaknya di tembok kota. Su Wangyue menjelaskan dengan lembut, mengarahkan jari-jarinya yang ramping ke langit. Mengikuti arahannya, Yang Linbo melihat 4 kata yang samar-samar terlihat di gerbang kota setinggi ratusan kaki. Changlan Dragon Court. Bisakah Daxia mengakomodasi ini? Mata Yang Linbo penuh dengan kebingungan. Para penguasa umum dari jutaan mil gunung dan sungai ini semuanya milik Daxia, tetapi klan naga telah mengibarkan bendera mereka di tanah Daxia dan menyebut diri mereka sebagai sebuah negara, yang setara dengan membagi takdir nasional Daxia. Tetapi mereka tidak hanya ada, tetapi juga ada selama ratusan tahun, yang membuat Yang Linbo bingung. Mereka menyerah. Dengan kata lain, mereka adalah naga Daxia 100 tahun yang lalu. Su Wangyue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penyerahan, bukankah naga sangat sulit diatur? Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja?" Yang Linbo bertanya, "Kamu salah paham tentang mereka. Meskipun mereka disebut naga, mereka bukanlah naga sungguhan. Naga sungguhan telah punah bertahun-tahun yang lalu. Namun, masih ada peninggalan yang tersisa di dunia. Beberapa makhluk menelan darah naga sungguhan dan berubah menjadi naga. Bagaimanapun, Su Wangyue adalah murid Qi Hang Jiansai. Menjaga tanah suci Sekte Dao, dia secara alami mengetahui banyak akal sehat yang tidak mungkin disentuh oleh orang biasa." Yang Linbo mengangguk, yang dianggap sebagai tanda pengertian. Yu Xiaoxiang mengerutkan bibirnya, menatap Yang Linbo dan berkata, "Kudengar ayahmu membunuh naga sungguhan di Changlan saat itu. Apakah kamu takut sekarang karena kamu ada di sini?" Yu Xiaoxiang juga bertanya saat ini. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Daxia, tetapi dia memiliki dugaan samar bahwa itu terkait dengan Yang Linbo. Pesonanya tetap ada, dan senyumnya menawan. Su Wangyue mengangkat kepalanya sedikit, matanya seperti bunga yang memantulkan air, tenang dan damai. Yang Linbo mengerutkan kening, dan menghela napas setelah beberapa saat. Tidak mungkin dia tidak memiliki tebakan dalam benaknya. Meskipun Gai Jiutian mengatakan bahwa tujuan akhir dari pertarungan Changlan bukanlah dirinya, Yang Linbo tetap merasa bahwa itu terkait dengannya. Sekarang setelah Yu Xiaoxiang menyebutkan Changlan membunuh naga, wajar bagi Yang Linbo untuk melibatkan keduanya. Jika ayahnya benar-benar melakukan hal semacam itu saat itu, maka pengadilan naga Changlan ini akan menjadi tempat perampokan baginya, dan tidak akan ada hal-hal baik. Ini melibatkan ibunya, apapun yang terjadi, dia tidak akan mundur. Setelah hening sejenak, Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kota Changlan yang menjulang tinggi lagi, dan ada sedikit desahan di dalam hatinya. "Karena aku di sini, tidak ada gunanya mengkhawatirkan mereka. Jika mereka tidak ingin berdamai, aku juga ingin mencoba melihat apakah aku bisa membunuh naga itu." Yang Linbo berkata, matanya seperti bayangan pedang yang berterbangan, tak kenal takut, hanya dengan sedikit semangat juang. Yu Xiaoxiang tertawa pelan, "Kau sudah membunuhnya. Tuan Xia dikenal sebagai putra naga sejati dari surga. Kau membunuh putranya, yang jauh lebih mengasyikkan daripada membunuh naga itu." Yang Linbo meliriknya dan tidak banyak bicara. Dia selalu merasa bahwa wanita ini memiliki niat buruk. "Kakak, ayo cepat masuk ke kota. Orang tuaku ada di kota. Aku harus segera mencari mereka." Pada saat ini, Feng Zi berteriak keras. Dia masih terburu-buru. Melihat kota Changlan saat ini, dia tidak bisa menunggu. Yang Linbo mengangguk sedikit. Tidak peduli apa, hal yang paling mendesak adalah memasuki kota terlebih dahulu. Sesaat kemudian, beberapa sosok berjalan memasuki kota Changlan. Namun, ketika mereka tiba di kaki kota Changlan, sebuah batu besar di gerbang menarik perhatian mereka.
Mata Yang Linbo tiba-tiba mengecil. Kata-kata besar di atasnya tertanam dalam di batu besar itu. Tanah terlarang keluarga Yang. Siapapun yang bermarga yang harus mati jika memasuki kota. Kata-kata itu tampaknya dicurahkan dengan darah naga, dan juga mengandung kekuatan naga, seolah-olah membawa kemarahan semua naga di dunia. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kota Changlan, dan hatinya juga sedikit lebih mengerikan. Kata-kata itu tampaknya berdarah, dengan kebencian yang mengerikan. Apakah kamu merasa tersinggung? Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mengubah margamu? Teratai merah Yu Xiaoxiang berkibar tertiup angin, melilit lengan gioknya, menggoda. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu, aku juga ingin melihat bagaimana aku harus mati. Kata Yang Linbo, ayahnya meminta seseorang untuk membawakan surat kepadanya, memintanya untuk maju dengan penuh kemenangan. Dia mampu membunuh putra suci prefektur Yingtian dan Pangeran Daxia, dan keyakinannya yang tak terkalahkan di dalam hatinya sudah tinggi. Kota Changlan ini tidak dapat menghentikannya. Aku akan mencincangnya. Saudaraku, jika ada yang berani menyentuhku, kau akan berubah menjadi dewa pembunuh dan membunuh mereka. Feng Zi membawa tongkat di bahunya, memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dan melangkah maju. Tunggu, Yang Linbo mencoba menghentikannya. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Feng Zi tampaknya takut akan kekacauan di dunia, jadi dia memilih untuk mengabaikannya dan bahkan mempercepat sedikit. Yang Linbo, dia di sini lagi. Masih sama seperti di Feri, dia seperti bintang bencana. Selama dia di sini, masalah tidak akan pernah berhenti. Namun ada satu hal lagi yang membuat Yang Linbo bingung. Siapa inkarnasi Dewa Kemah Teihan? Dia menatap Fu Yue dengan bingung, siapa Dewa Kemah Teihan yang dia bicarakan? Fu Yue menggelengkan kepalanya, tetapi matanya menatap Yu Xiaoxiang. Yu Xiaoxiang terkekeh, mungkin dia mendengarnya dari pria di bawah jembatan. Kamu tidak tahu bahwa di matanya, kamu sudah menjadi protagonis dalam buku cerita, sangat kuat dan satu-satunya yang tertinggi. Yang Linbo, rasa tidak berdaya muncul di hati Yang Linbo. Sebaliknya, Su Wang Yue, meskipun dia jarang berbicara, selalu memiliki rasa ingin tahu di matanya, menatap Yang Linbo dan yang lainnya, seolah-olah dia belum pernah mengalami kehidupan seperti itu. Ledakan. Sambil memikirkan ini, Feng Zi telah tiba di depan batu besar itu, dan tanpa ragu-ragu, dia menghancurkannya dengan tongkat. Tetapi pada saat tongkatnya jatuh, kilatan darah melonjak di batu besar itu. Kemudian terdengar gemuruh guntur, suaranya seperti guntur, melolong di seluruh dunia. Dan suara itu, adalah auman naga. Auman naga itu penuh dengan amarah, dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi jiwa orang-orang. Banyak kultivator yang masih datang dan pergi di kejauhan mengubah warna mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk melawan. Bahkan Yang Linbo tergerak, dan darahnya penuh, melarutkan dampak suara itu. Tetapi Feng Zi tidak seberuntung itu. Dia adalah orang pertama yang menanggung bebannya, dan sosoknya langsung terbang mundur. Bahkan pada saat terbang mundur, dia berubah menjadi setengah manusia, setengah iblis. Seolah-olah itu adalah semacam penindasan pada tingkat tertentu, membuatnya merangkak di tanah dan meraung terus-menerus. Wus wus wus. Pada saat ini, naga besar terbang keluar dari kota Changlan. Lalu jatuh ke dalam kehampaan dan berubah menjadi manusia. Mereka mengenakan baju besi hitam dan berwajah muram. Kau setengah iblis yang berani, kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kau bersikap begitu lancang di istana nagaku. Ayo, kalahkan dia untukku. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, dalam sekejap, beberapa sosok terbang turun dari kehampaan dan datang tepat di depan Feng Zi. Raungan. Feng Zi meraung, dan matanya diam-diam menatap Yang Linbo, dengan tatapan memohon di matanya, saudaraku, selamatkan aku. Pada saat ini, Yang Linbo merasa bingung. Meskipun dia tidak takut dengan apa yang disebut Istana Naga Changlan, dia tidak pernah berpikir untuk memainkan kartu yang jelas di awal. Namun, keberadaan Feng Zi selalu membuka jalan yang sempurna baginya untuk menjadi musuh lagi dan lagi. Dalam hal ini, dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Namun, Yang Linbo tidak akan tinggal diam, dan pikirannya bergerak, dan sosoknya melangkah maju. Di bawah berkah darah dan energi yang kuat, dia melangkah puluhan kaki dan tiba tepat di depan Feng Zi.
Naga-naga yang mengelilingi mereka semua memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Dasar manusia pemberani, beraninya kau menghentikanku, Long Ting, untuk membunuh seseorang. Pria berbaju hitam itu berkata lagi di kehampaan. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain. Beraninya kau membunuh seseorang yang ingin aku, Yang Linbo, selamatkan. Yang Linbo berkata dengan lembut. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Tentu saja, dia juga punya pikirannya sendiri. Karena masalah itu tidak dapat dihindari, dia mungkin juga menggunakan masalah ini untuk mengumumkan kepada Changlan bahwa dia ada di sini. Seperti yang diharapkan, meskipun Yang Linbo mengumumkan namanya, naga berbaju hitam di kehampaan itu langsung memiliki mata merah. Yang Linbo, kalau begitu kau lebih pantas mati. Niat membunuh menyebar ke seluruh tempat. Ketika nama Yang Linbo bergema di kehampaan, niat membunuh yang luar biasa meletus dari kota Changlan. Dentang, naga di depannya bahkan memegang pisau di tangannya, menghadap langsung ke Yang Linbo. Mata Yang Linbo sedikit dingin, tetapi pedang Siming juga muncul di tangannya. Saling berhadapan, siap meledak. Pria berbaju hitam di kehampaan itu memiliki tatapan tajam di matanya, dan berkata dengan ringan, orang-orang dari keluarga yang pantas mati. Pria itu berkata, dan energi iblis di badannya mengamuk. Saat berikutnya, dia berubah menjadi naga dan menukik ke bawah. Napas naga itu seperti api, dan gelombang keruh bergulung dan menyebar ke bawah. Wajah Yang Linbo tenang, dan darahnya melonjak. Dia membungkus badan Feng Zi dan melemparkannya langsung ke Fu Yue. Kemudian dia menusuk kekosongan dengan pedang di udara. Ledakan, cahaya pedang seputih es. Saat pedang jatuh, napas naga yang menyerang menghilang seketika. Tetapi pedang Yang Linbo tidak berhenti. Dia sekarang telah menyadari pedangnya di jalan pedang. Semua pikiran berada dalam satu pedang, dan pedang itu tak terkalahkan. Pedang yang dia gunakan saat ini adalah pedang yang dia rasakan di awal. Energi iblis yang keruh ini menggerogoti dunia, bagaimana mungkin menghentikan pedang ini? Selain itu, meskipun naga di depannya tampak ganas, dia hanyalah seorang pemula di Raja Iblis. Dengan kata lain, dia hanyalah seorang pemula di alam tungku, dan alam tungku sudah lunak bagi Yang Linbo. Swiss, pedang panjang itu menembus udara dan mendarat langsung di naga itu. Ledakan, badan naga besar itu berguling di kehampaan dan kemudian jatuh, darah naga yang bau menyebar keluar dari badannya, menyebabkan angin amis bertiup sejauh 3.000 mil. Naga itu jatuh ke tanah, matanya penuh ketakutan. Niat pedang, dia tidak menyangka Yang Linbo adalah seorang kultivator dengan niat pedang, dan niat pedang itu sangat istimewa, yang membuatnya merasa berdebar-debar. Jangan memprovokasi saya, kalau tidak saya tidak keberatan membantai Changlan lagi. Yang Linbo berkata dengan ringan. Dia tidak membunuhnya, terutama karena dia takut akan masalah. Tujuannya datang ke Changlan adalah untuk bertarung dengan Changlan. Jika dia membuat musuh dengan Changlan saat ini, Yang Linbo takut itu akan menimbulkan gelombang lain. Ini tidak sesuai dengan niat awalnya. Sombong. Ada banyak sekali naga di kota Changlan saya. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh pengadilan naga Changlan. Pada saat itu, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus berlutut dan meminta maaf sekarang. Tetapi suara Yang Linbo baru saja jatuh, dan naga itu membalas. Dia tampak jahat, dan sama sekali tidak menganggap serius ancaman Yang Linbo. Dia tidak takut dan bahkan memerintahkan Yang Linbo untuk meminta maaf. Yang Linbo sedikit mengernyit. Minta maaf, tanyanya balik. Ya, ini adalah area terlarang keluarga Yang. Semua orang dengan nama keluarga Yang adalah orang berdosa. Jika kamu berlutut dan meminta maaf, mungkin kamu bisa dibiarkan dengan badan yang utuh. Kalau tidak, naga itu masih mengoceh. Tetapi saat dia berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Dan Yang Linbo sudah muncul di depannya. Dengan satu tebasan pedang, kepala naga besar itu terpotong. Kakak senior benar, beberapa orang memang tidak boleh diberitahu terlalu banyak. Mereka harus ditikam sampai mati dengan pedang. Beberapa monster juga sama. Yang Linbo berkata dengan ringan, mengangkat kepala naga, dan perlahan berjalan menuju batu besar di depan kota Changlan. Bang! Kepala naga itu terlempar ke bawah dengan jentikan tangannya. Kemudian dia melihat ke arah naga-naga lainnya. Pada saat ini,
naga-naga yang sebelumnya penuh dengan kebencian tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerbu ke kota Changlan dalam sekejap mata. Hanya bisa dikatakan bahwa pedang Yang Linbo membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mata Su Wangyue tidak lagi bergejolak. Tampaknya setelah mengalami peristiwa di kuil kuno Longchan, dia juga telah berubah dan tidak lagi terikat oleh keadilan dogma. Sama seperti sebelumnya, Yang Linbo meninggalkan mereka cara untuk hidup, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mata Feng Zi berbinar-binar, dan pedang ini membuatnya ketakutan. Namun, lebih dari itu, ia merasa telah memberikan kontribusi lain. Bukankah aku telah menciptakan kesempatan untukmu? Bisakah kau menunjukkan kekuatanmu di depan orang-orang? Itu tidak mungkin. Saat pikiran ini muncul, Feng Zi tidak dapat menahan senyum, dan rasa tidak senang karena telah terlempar sebelumnya menghilang. Pada saat ini, Long Fei berdiri di depan batu besar. Ia mengerutkan kening dan mengeluarkan pedang panjang. Karena ia akan memasuki kota Changlan, tidak ada artinya bagi prasasti batu ini untuk ada. Nak, tunggu. Namun, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari kota Changlan. Yang Linbo mengerutkan kening. Mereka datang begitu cepat. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah kedua orang itu. Nak, kau dapat membunuh naga itu, tetapi kau tidak dapat menghancurkan prasasti batu ini. Pria itu buru-buru menghentikannya dan datang ke Yang Linbo dalam sekejap. Yang Linbo sedikit mengernyit dan menatap kedua orang yang tiba-tiba datang. Ia mengira orang kuat dari kota Changlan yang menghentikannya, tetapi ia menemukan bahwa itu sama sekali bukan naga. Pria itu mengenakan pakaian setengah baya, dengan pakaian putih yang berkibar, dan dia berjalan dengan lincah, terutama dengan sejumput rambut merah yang menjuntai dari dahinya, hanya menutupi satu matanya. Wanita itu tampak seperti seorang yang abadi. Meskipun dia setengah baya, dia masih memiliki pesonanya. Yang lebih penting, aura pada dirinya sangat familiar, sangat mirip dengan Su Wangyue yang 10 tahun lebih tua. Ayah, ibu. Pada saat ini, Feng Zi tiba-tiba berteriak, dan kemudian berlari ke arah mereka berdua tanpa henti. Tapi, itu tidak sebaik yang dibayangkan. Pria itu tampak jijik, mengibaskan rambutnya, dan langsung mengulurkan tangannya untuk menyemburkan energi iblis. Anak pemberontak, kamu masih punya wajah untuk melihatku. Feng Changtian berteriak dingin. Feng Zi melotot, ada apa denganku? Energi iblis yang tak terlihat itu menjeratnya, membuatnya sulit untuk bergerak maju, dan dia sama sekali tidak bisa mendekat, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia tampak sedih. Mata Yang Linbo juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tampaknya ada cerita antara ayah dan anak ini. Hah? Feng Changtian tertegun, lalu menoleh. Nyonya, apa yang terjadi? Feng Changtian menatap Li Qiushui dengan keraguan di matanya. Li Qiushui juga mengerutkan kening. Anda bertanya kepada saya ingin bertanya sesuatu yang lain. Apa yang membuat Anda tergila-gila? Tetapi Nyonya, bukankah seperti ini dalam buku cerita yang Anda tulis beberapa hari yang lalu? Feng Changtian bertanya. Li Qiushui tertegun, dan matanya berangsur-angsur menjadi rumit. Yang Linbo tertegun, dan matanya sedikit berpikir. Dia tiba-tiba merasa bahwa Feng Zi selalu melakukan hal-hal aneh itu, dan akar penyebabnya sebenarnya adalah ayahnya. Benar sekali, dalam buku yang ditulis oleh Nyonya, Kaisar Iblis yang mendominasi jatuh cinta padaku, dan begitulah adanya. Kekuatan Kaisar itu tak tertandingi. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, dia harus mempertahankan aura mendominasi seorang Kaisar Iblis, terutama dia memiliki seorang putra yang pemberontak. Bukankah seperti ini ketika ayah dan anak bertemu? Feng Changtian berkata dengan santai. Mata Li Qiushui terdiam. Sudah cukup. Bagaimanapun, kamu juga seorang Raja Iblis. Bisakah kamu bersikap sedikit lebih sopan? Li Qiushui berkata dengan getir. Yang Linbo memikirkannya. Keluarga ini akhirnya memiliki keluarga yang normal. Tetapi saat berikutnya, ketika Li Qiushui berbicara lagi, Yang Linbo tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Mengapa mengatakan hal-hal ini di depan orang luar? Lagi pula, aku belum selesai menulis. Apa masalahnya dengan kau yang memberitahuku? Li Qiushui sebenarnya merasa sedikit malu. Istriku benar, suamiku yang ceroboh. Feng Changtian tertawa bodoh. Li Qiushui melambaikan tangannya, matanya bersemangat,
Tapi yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa apa yang akan kutulis selanjutnya adalah putra pemberontak yang merebut kekuasaan, dan Raja Iblis menekannya dengan angkuh. Tapi dia disela oleh Feng Zi sebelum dia selesai berbicara. Ayah, Ibu, tolong jangan. Semua buku cerita itu bohong. Feng Zi ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ini berbeda. Dia baik-baik saja ketika dia pergi, dan dia enggan pergi beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia menjadi putra pemberontak ketika mereka bertemu lagi? Buku cerita itu menyakitiku. Aku harus membunuh semua pendongeng. Pada saat ini, Feng Zi bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Tetapi tangisannya tampaknya tuli terhadap keduanya. Bahkan tatapan mata Feng Changtian yang menatap Feng Zi menjadi semakin tajam. Hanya Yang Linbo yang bingung. Ini benar-benar keluarga yang aneh. Dua tetua, bolehkah aku bertanya mengapa prasasti batu ini tidak bisa dihancurkan? Yang Linbo menyela. Ia takut jika ia terus berbicara, itu bukan lagi pertemuan ayah anak, tetapi penghancuran keluarga yang adil. Setelah Yang Linbo mengatakan ini, Feng Changtian dan Li Qiushui akhirnya tersadar. Mereka menatap Yang Linbo. Wah, aku tahu kau marah, tetapi ada hubungan di balik prasasti batu ini. Prasasti itu didirikan oleh ayahmu. Kau seharusnya tidak memikirkannya. Setidaknya, sekarang bukan saatnya, kata Feng Changtian. Tatapan mata Yang Linbo bergerak sedikit, menatap prasasti batu yang berdiri di depannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Jika prasasti batu ini didirikan oleh ayahnya, bagaimana dengan tulisan tangan di atasnya? Apakah itu ditinggalkan oleh klan naga atau olehnya? Jika klan naga di kota Changlan meninggalkannya, itu karena kebencian. Tetapi jika itu ditinggalkan oleh ayahnya, itu mungkin sebuah peringatan. Sesaat, awan kesuraman muncul di hati Yang Linbo. Masalah ini lebih rumit, jadi mari kita masuk ke kota terlebih dahulu, kata Feng Changtian. Yang Linbo mengangguk, lalu rombongan itu mengikuti Feng Changtian ke kota Changlan. Di bagian terdalam kota Changlan, pengadilan naga Changlan berada. Saat Yang Linbo melangkah ke kota Changlan, seluruh pengadilan naga Changlan terguncang. Di pengadilan naga, seorang pemuda yang mengenakan baju besi bersisik hitam tiba-tiba berdiri di atas tahta. Keluarga Yang. Cahaya dingin melintas di mata pemuda itu. Di bawahnya, ada puluhan naga dalam bentuk manusia, dan wajah mereka penuh kegembiraan saat ini. Hebat, setelah menunggu lebih dari 10 tahun, anggota keluarga yang lainnya akhirnya memasuki kota. Pangeran, ini adalah berkah dewa pada klan nagaku. Kesempatan kita untuk membalas rasa malu kita sebelumnya telah tiba. Ya, kita telah menunggu selama 17 tahun, dan akhirnya menunggu hari ini. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani 17 tahun ini? Wajah para naga itu penuh amarah, dan kerumunan itu bersemangat. Hanya pemuda di panggung tinggi yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan. Diamlah. Keluarga yang ada di sini, tetapi pasti ada konspirasi Daxia di balik ini. Kamu tidak boleh bertindak gegabah. Aku akan meminta nasihat penasihat militer. Pemuda itu berkata, dan sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Para naga memiliki pikiran mereka sendiri, dan niat membunuh memenuhi istana naga. Ketika Pangeran Naga muncul lagi, itu adalah pintu masuk yang gelap. Di luar pintu masuk ini, pola misterius yang tak terhitung jumlahnya diukir, dan di atas kekacauan itu, ada kilatan cahaya dingin. Ayah, Aolai ingin bertemu denganmu. Pangeran Naga berbisik. Kemudian, saat suaranya jatuh, pola-pola di pintu masuk secara bertahap kehilangan cahayanya, dan sosok Aolai melintas dan melangkah masuk ke dalamnya. Ini tampak seperti sangkar yang membentang dari surga ke bumi. Begitu Aolai memasukinya, dia berubah menjadi naga dan menukik ke bawah. Rantai setebal naga melingkar membentang dari atas ke bawah, dan sekelilingnya terbungkus dalam kegelapan, tetapi dalam kegelapan itu ada lautan magma, melonjak keluar, seperti air terjun magma, mengalir turun. Saat sosok Aolai terus masuk lebih dalam, pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Satu demi satu, naga raksasa diikat oleh rantai. Anggota badan dan kepala ditusuk oleh rantai, dan semburan tangisan sedih bergema di dalamnya. Mata naga berapi-api Aolai dipenuhi dengan kesedihan. Tetapi dia masih tidak berhenti, melewati rantai dan akhirnya mendarat di sebuah platform. Platform itu panjangnya ribuan kaki, dan di tengah platform, seekor naga raksasa melilit.
Naga raksasa ini bahkan lebih besar dari yang pernah dilewati Aolai sebelumnya, seperti gunung. Tentu saja, dia memiliki lebih banyak rantai di badannya. Sebuah rantai besar melewati langsung perut naganya dan tertanam di tanah. Rune juga berputar-putar darinya, di sepanjang rantai, melepaskan kekuatan kurungan, mengelilingi seluruh kandang di bawahnya. Nak, aku melihat ayahku. Aolai berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan wajah muram. Dan naga tua itu juga membuka matanya saat ini. Di kota Changlan, Yang Linbo dan teman-temannya mengikuti Feng Changtian dan teman-temannya ke sebuah halaman yang megah. Anakku, ini adalah kerajaan yang dibangun ayahmu untukmu. Feng Changtian melambaikan tangannya, dan energi iblis yang kuat naik turun, dengan sedikit postur Raja Iblis yang tak tertandingi. Dan Yang Linbo telah mempelajari ini dari Fu Yue. Feng Changtian ini memang Raja Iblis. Dan alam Raja Iblis setara dengan alam pola dewa umat manusia. Bahkan Fu Yue hanyalah Raja Iblis puncak. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan alam pola dewa, dia masih jauh lebih berhati-hati di depan Raja Iblis. Meskipun dia tahu bahwa Gai Jiutian telah berbuat baik kepada mereka, kesenjangan kekuatannya ada di sini, jadi dia tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Feng Zi melihat apa yang ada di depannya. Istana Feng. Ayah, kamu tidak demam, kan? Kata Feng Zi. Pah. Feng Changtian menamparnya langsung. Anak pemberontak, ayahmu adalah Raja Iblis yang tak tertandingi, beraninya kamu menanyaiku. Feng Zi mengusap kepalanya, wajahnya tampak sedih, tetapi dia tampaknya sudah terbiasa dengan itu, dan hanya berkata, ini tidak benar, bukankah kamu dan ibu mengatakan bahwa kita tidak ditoleransi oleh sekte Dao dan hidup menyendiri di Wei Shui? Wajah Feng Zi penuh dengan ketidakpercayaan. Feng Changtian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mendesah, dulu, itu terutama karena kami takut kamu akan dimanja dan bergantung pada status ayahmu dan kehilangan sifatmu. Sungguh menyedihkan bahwa orang tua di dunia begitu menyedihkan sehingga ibumu dan aku membawamu untuk tinggal di Wei Shui. Sekarang setelah kamu dewasa, ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu. Itu benar, ayahmu, Feng Changtian, adalah Raja Iblis yang tak tertandingi. Dan ini adalah istana ayahmu. Mata Feng Zi berangsur-angsur bersinar terang, jadi, aku seorang pangeran. Feng Changtian mengangguk sedikit, itu benar. Feng Zi langsung bersemangat dan berjalan di depan Yang Linbo. Linzi kecil, apakah kamu mendengarnya? Aku seorang pangeran. Yang Linbo sedikit mengernyit. Apakah itu begitu realistis? Sebelumnya, dia terus memanggilku kakak, selamatkan aku. Sekarang setelah dia menjadi seorang pangeran, dia telah menjadi Linzi kecil. Tetapi dia tidak membantah apapun, dan bahkan merasa lega. Setidaknya jika Feng Zi dipulangkan sekarang, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Terlebih lagi, keberadaan Feng Changtian jelas merupakan penolong baginya. Saat dia memikirkannya, Yang Linbo merasa lega dan terkekeh, aku mendengarnya. Temui pangeran. Melihat sikap Yang Linbo, Feng Zi semakin tertawa. 30 tahun di barat, 30 tahun di timur. Jangan meremehkan anak muda yang malang. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi yang terpilih pada akhirnya. Ayo pergi, aku akan membawamu melihat istanaku. Feng Zi sangat senang, berjalan keluar dari langkahnya tanpa mengenali kerabatnya, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berjalan menuju istana. Tuan muda Yang, tolong. Kata Feng Changtian saat ini. Yang Linbo mengangguk sedikit dan mengikuti. Di bawah naungan malam, beberapa orang berkumpul di sekitar meja bundar. Hidangannya sederhana, itu adalah naga yang dibunuh Yang Linbo pada siang hari. Selain itu, Yang Linbo memasaknya sendiri pada akhirnya. Saya tidak menyangka tuan muda yang memiliki keterampilan seperti itu benar-benar membuka mata saya. Feng Changtian mengangkat gelasnya dan berkata, Senior, Anda bercanda, Yang Linbo menjawab. Sikap Feng Changtian sedikit mengejutkan Yang Linbo. Seorang Raja Iblis, tetapi dia tidak memiliki gerakan apapun di depannya, yang membuatnya sedikit bingung. Sebaliknya, Feng Zi sedang makan dengan susah payah saat ini, dan tidak ada kegembiraan di wajahnya. Karena, ini adalah rumah kosong. Sebelum mereka datang, hanya ada Feng Changtian dan Li Qiushui di sini. Ini menghancurkan impian Feng Zi untuk menjadi seorang pangeran. Dia adalah seorang pangeran, tetapi hanya dalam nama. Tetapi harus kukatakan, kau benar-benar seperti ayahmu,
kau menghunus pedang dan membunuh naga saat kalian tidak sepakat? Ini adalah kota naga Changlan, apakah kau tidak takut diburu oleh naga di dunia? Feng Changtian berkata, mengalihkan topik pembicaraan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memberinya jalan keluar, tetapi dia tidak menginginkannya. Selain itu, sejak aku datang ke kota naga Changlan, ini sudah ditakdirkan. Dia tidak haus darah, tetapi dia tidak akan mengasihani mereka yang ingin membunuhnya. Tidak ada cara lain, bunuh saja mereka dengan satu pedang. Selain itu, ayahnya pernah membunuh seekor naga di Changlan, dan mereka ditakdirkan untuk tidak cocok. Aku percaya bahwa Tuan Xia juga memiliki niat ini saat menjalankan metode bertarung Changlan ini. Tetapi tidak peduli apapun, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia inginkan. Feng Changtian mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kalian semua yang bermarga yang begitu sombong? Ayahmu seperti ini pada awalnya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Yang Linbo terkekeh. Takut, tentu saja. Yang paling ia takutkan adalah sesuatu akan terjadi padanya. Dan aku mungkin juga takut akan hal yang sama. Melihat Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa, Feng Changtian juga mulai mengalihkan topik pembicaraan. Akhir-akhir ini, banyak orang datang ke kota Changlan, termasuk mereka yang berasal dari Sekte Tao, Sekte Buddha, dan Istana Surgawi Iblis Chu. Orang-orang ini bukanlah orang baik, dan mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Jika kau ingin memaksakan sesuatu besok, itu tidak akan mudah. Apakah senior akan membantuku besok? Yang Linbo bertanya. Ini sangat penting. Jika berada di bawah pola ilahi, Yang Linbo secara alami tidak takut. Namun, dari nada bicara Feng Changtian, Yang Linbo juga mendengar arus bawah. Meskipun ia telah menembus bawaan, itu masih belum cukup. Apa yang lucu? Kau membiarkan kaisar ini mengambil tindakan. Bukankah ini penindasan? Kaisar ini adalah kaisar iblis yang tiada taraf, bagaimana aku bisa mengambil tindakan dengan mudah? Tidakkah kau tahu bahwa yang kuat selalu muncul pada saat kritis untuk membalikkan keadaan? Feng Changtian berkata dengan ringan. Yang Linbo, di mana kau mengatakan itu? Namun Feng Zi menghentikan tindakannya saat ini. Mulutnya penuh minyak, tetapi matanya bersinar. Ya, ayah benar, aku terbiasa dengan rutinitas ini. Semua pria itu berkata begitu. Diam dan panggil aku ayah. Feng Changtian memarahi. Dia tampak tidak menyukai Feng Zi, dan setiap kali Feng Zi membuka mulutnya, dia akan menjadi sasaran. Ayah, seorang pria kesepian, kamu memanggilnya Raja Iblis yang tak tertandingi. Feng Zi bergumam dengan suara rendah. Apa yang kamu katakan? Wajah Feng Changtian menjadi gelap. Itulah adanya, dan aku tidak akan membiarkan orang mengatakannya. Feng Zi melengkungkan bibirnya. Anak pemberontak, kasih sayang ayah lain dan bakti anak laki-laki. Tapi hati Yang Linbo sebening cermin, dia tahu bahwa Feng Changtian menolaknya. Li Qiushui menatap Su Wangyue saat ini. Apakah kamu saudara perempuan Su Jianxing? Su Wangyue perlahan berdiri. Wangyue menyapa Paman Master. Su Wangyue berkata dengan ringan. Meskipun dia mengatakan telah melihatnya, dia tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi wajahnya tenang. Ya, Jianzai masih memiliki beberapa orang jenius. Meskipun aku bukan lagi anggota Jianzai, kamu tetaplah seorang junior. Ayo, ikuti aku akan memberimu sesuatu. Su Wangyue sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetapi Li Qiushui tampaknya tidak peduli. Dia berdiri dan berjalan menuju Su Wangyue, lalu menggerakkan telapak tangannya, pola ilahi melintas, dan dia menarik Su Wangyue menjauh. Selama seluruh proses, Su Wangyue tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Yang Linbo sedikit terkejut. Alam pola ilahi lainnya. Gurunya hanya di alam ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua berutang budi padanya? Dia bahkan curiga bahwa gurunya tidak sesederhana yang dia lihat. Lagi pula, di akademi, sikapnya tidak menunjukkan kerendahan hati. Dengan kata lain, dia tidak peduli dengan Qi Dengxian dan Qi Shengdao. Melihat Feng Changtian dan putranya saling berhadapan seolah-olah tidak ada orang di sekitar, Yang Linbo tidak ingin tinggal lama. Dia memberi Yu Xiaoxiang sinyal dan kemudian berjalan keluar ruangan. Tetapi tepat setelah Yang Linbo berjalan keluar, Feng Changtian berhenti. Dia melihat ke arah Yang Linbo pergi. Jika aku membantumu, kurasa ayahmu akan mengulitiku hidup-hidup.
Feng Changtian bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap Feng Zi. Tetapi saat ini, Feng Zi sudah menggigil di sudut. Anakku, Feng Changtian mengulurkan tangannya. Feng Zi jangan datang. Langit berbintang Changlan berwarna biru-biru. Karena datarannya tinggi, Anda dapat melihat langit berbintang dengan lebih jelas. Tetapi pada saat yang sama, langit berbintang itu dingin dan persepsinya bahkan lebih tajam. Apa yang ingin kamu lakukan besok? Yu Xiaoxiang mengikuti di belakang Yang Linbo, dengan teratai merah berkibar dan melilit pipi Yang Linbo. Aroma samar memenuhi hidungnya. Yang Linbo secara naluriah mundur selangkah. Menarik ya, meskipun kita sudah bekerja sama, itu tidak menghalangiku untuk berubah pikiran kapan saja. Pedangku bisa membunuh orang. Kata Yang Linbo. Cek. Apa? Kau ingin menikamku sampai mati lagi? Tapi aku tidak suka kau menggunakan pedang. Yu Xiaoxiang terkekeh. Yang Linbo, penyihir ini. Yang Linbo terdiam dan memotong pikirannya. Membosankan, kata Yu Xiaoxiang dengan sedikit kekecewaan. Dari reaksi kota Changlan sekarang, klan naga mungkin bukan musuhmu. Sebaliknya, Sekte Tao dan Sekte Buddha tidak akan membiarkanmu pergi setelah kau membunuh Qin Tian dari prefektur Yingtian. Dan Sekte Buddha, apa yang terjadi di bawah kota Shenwu tidak akan tersebar. Kebenaran tidak akan diumumkan ke dunia, tetapi kau akan menanggung kejahatan pengkhianatan. Jadi Sekte Buddha kemungkinan akan datang untukmu. Bahkan jika kau berani bergerak besok, niat membunuh yang mengerikan akan menguncimu. Yu Xiaoxiang menyingkirkan sikapnya yang memikat semua makhluk hidup dan berkata dengan lembut. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menahannya, pesona di tulangnya sulit diubah. Setiap kata dan tindakan, setiap kerutan dan senyum, semuanya membawa godaan untuk mengguncang pikiran orang. Yang Linbo relatif tenang. Dia telah banyak tenang sekarang. Terutama kata-kata Yu Xiaoxiang, membuatnya merasa dingin. Tetapi bagaimanapun juga, ada banyak saksi saat itu. Yang Linbo berkata, saksi apa? Mereka hanya menyaksikanmu membunuh Pangeran Daxia. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak akan melihatnya. Yu Xiaoxiang berkata. Mata Yang Linbo tampak serius. Kemudian dia tersenyum pahit. Hanya hati manusia yang tidak dapat dijelajahi, sangat gelap sehingga menakutkan. Bahkan jika mereka melihatnya dari awal hingga akhir, mereka tidak akan menceritakan semuanya. Karena yang satu adalah dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah Daxia. Kalau begitu, ayolah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibuku. Bahkan jika itu adalah Sekte Dao, bahkan jika itu adalah Sekte Buddha, bahkan jika itu adalah semua kultivator di Daxia. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuh, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Yang Linbo berkata, matanya dipenuhi dengan tekad. Yu Xiaoxiang tiba-tiba terdiam. Dia tahu apa yang dialami Yang Linbo. Rasa sakit karena perpisahan, ketidakmampuan untuk saling bertemu, dan bahkan harus mendengar nyanyian Buddha di kuil Wuwang siang dan malam. Tetapi Buddha mereka adalah ibunya. Siksaan itu bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, mata Yu Xiaoxiang sedikit meredup, dan dia perlahan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh Yang Linbo. Tetapi tangannya berhenti di udara. Dia tidak suka ditikam sampai mati, terutama dengan pedang. Baguslah kamu telah membuat keputusan, tetapi jika mereka berdua tidak mengambil tindakan, kamu akan kehilangan sebagian dukungan. Berdasarkan pemahamanku tentang Sekte Dao, orang-orang di alam pola ilahi pasti akan mengambil tindakan, dan besok akan sangat sulit. Yu Xiaoxiang berkata lagi. Yang Linbo terdiam. Beberapa hal harus dilakukan, apapun hasilnya. Setelah beberapa saat, Yang Linbo menghela napas. Percakapan dengan Yu Xiaoxiang juga berakhir di malam yang dingin dan berangin. Ini ditakdirkan menjadi masalah yang tidak dapat dipecahkan. Yang Linbo kembali ke kamar dan terdiam. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, selalu ada tangan tak terlihat yang menekan dari langit, mencoba menekannya ke dalam debu. Perasaan ini menyesakkan. Ini putus asa. Ini hanyalah awal dari pertempuran untuk takdir. Daoye merasakan suasana hati Yang Linbo yang buruk dan berkata, ini bukan putus asa, ini hanya perasaan depresi. Yang Linbo menjawab, semua depresi berasal dari kekuatan tempur yang tidak memadai. Ingat apa yang kamu katakan di awal, selama kamu cukup kuat, bahkan jika langit menindasmu, kamu akan menghancurkan langit. Kata Daoye. Yang Linbo merenung, lalu mengangguk pelan. Aku tidak lupa,
Tetapi situasi yang kuhadapi sekarang hanya karena aku tidak memiliki cukup kekuatan bertarung. Yang Linbo berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa kekuatan yang cukup dapat menyapu bersih segalanya. Ada terlalu banyak musuh, tetapi itu karena dia tidak cukup kuat. Hanya saja dia tidak punya banyak waktu. Alam tanda ilahi seperti gunung yang menekan kepalanya, menindas dan berat. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkannya. Tidak harus. Sekarang setelah kamu menerobos ke alam bawaan, kekuatanmu juga telah mengalami perubahan kualitatif. Terkadang beberapa perubahan kecil juga dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Kata Dao Ye. Mata Yang Linbo berbinar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kata-kata Dao Ye jelas bukan tanpa tujuan. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya. Butuh waktu untuk mengumpulkan dan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Ini adalah fondasinya. Bahkan Dao Ye tidak dapat mengubahnya. Namun, kultivasi bukanlah kekuatan tempur absolut. Sekarang keyakinan Anda yang tak terkalahkan telah dibangun dan niat pedang Anda telah dipadatkan. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda di area ini. Jika Anda berhasil, Anda mungkin tidak akan mampu melawan tanda ilahi. Kata Dao Ye. Yang Linbo mulai memikirkan apa yang dikatakan Dao Ye, dan setelah beberapa saat dia bertanya. Apakah Anda berbicara tentang kekuatan ilmu pedang? Ya, jawab Dao Ye. Kultivasi pedang bukan hanya tentang menggunakan pedang, tetapi lebih tentang pemahaman kultivasi. Hal ini juga berlaku untuk banyak kultivasi. Sama seperti beberapa orang yang menghususkan diri dalam kultivasi fisik, tetapi tinju mereka dapat berkomunikasi dengan para dewa, dan seni bela diri yang kental dapat menipu gunung dan lautan, dan membuat dunia berubah. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi pedang. Jika kemauan pedang cukup kuat, ia juga dapat mendominasi langit dan membuat dunia pucat. Apa yang dikatakan Taois saat ini juga membuat Yang Linbo mengerti sesuatu. Sebagian besar ingin dia memulai dengan kemauan pedang. Apakah kamu tahu apa itu pedang abadi? Taois bertanya. Yang Linbo merenung, dan Zhao Sanhe dan 3 lainnya muncul dalam benaknya. Ketiganya adalah pedang abadi. Meskipun Zhao Qiankun merasa lebih kuat, bahkan Zhao Sanhe memiliki kekuatan tempur yang sama untuk menghancurkan pola ilahi. Tetapi pemahaman Yang Linbo tentang pedang terbatas pada bahwa ia telah menemukan pedangnya sendiri, dan semua pedang seperti satu pikiran, berjuang untuk tak terkalahkan. Pedangnya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menghancurkan musuh. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hanya mereka yang dapat membunuh dewa dengan pedang yang dapat disebut abadi. Dewa di sini mengacu pada alam tanda ilahi. Sama seperti 3 orang yang Anda lihat sebelumnya. Di antara kultivasi mereka, hanya yang terakhir memasuki alam tanda ilahi. 2 orang sebelumnya hanya berada di alam tungku, tetapi pedang mereka dapat membuat alam tanda ilahi menundukkan kepala mereka. Dao Ye melanjutkan. Semakin dia mendengarkan, mata Yang Linbo semakin bersinar. Dao Ye telah mengatakan sebelumnya bahwa alam tanda ilahi setara dengan mengandalkan kekuatan aturan langit dan bumi. Meskipun tidak signifikan, itu juga merupakan aturan langit dan bumi. Justru karena inilah kekuatan alam tanda ilahi lebih menonjol. Bahkan jika fisik seseorang dapat menekan alam tungku, itu masih rentan terhadap alam tanda ilahi. Singkatnya, mereka bertiga telah membentuk domain dengan pedang, yang merupakan domain pedang. Di ranah ini, pedang adalah satu-satunya aturan. Kamu membentuk ranah dengan niat membunuh, dan ranah ini adalah pembunuhan mutlak, dan tidak ada akhir sampai kematian. Kamu membentuk ranah dengan kebaikan, dan ranah ini adalah pedang yang menghancurkan semua kejahatan. Dao Ye berkata, dan berhenti sebentar. Yang Linbo memusatkan pikirannya dan membenamkan dirinya di dalamnya. Kata-kata Dao Ye memberinya beberapa wawasan. Terus terang, keberadaan ranah itu terkait dengan niat pedangnya. Dao Ye, bagaimana aku bisa memadatkan ranah pedangku sendiri? Yang Linbo bertanya. Inilah kuncinya. Dalam waktu singkat, tanpa peluang besar, sungguh tidak realistis bagiku untuk meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Sekarang, jika aku dapat memadatkan domain pedangku sendiri, maka perjalanan besok akan menjadi kartu trufku. Kau memiliki takdir generasi untuk membuka jalan bagimu, mulai langsung dari puncak, dan panduan pedangnya untukmu, dan kau datang untuk bertanya padaku. Dao Ye tiba-tiba mengubah temperamennya dan mensibir. Yang Linbo tercengang. Mengapa dia berbalik melawanku ketika dia baik-baik saja? Namun setelah dipikir-pikir,
Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Dao Ye. Saya membawa takdir, dan ada begitu banyak makhluk agung dan agung di jalan kultivasi untuk membuka jalan bagi saya, terutama untuk kultivasi pedang, ada satu generasi orang yang berlatih untuk saya. Jika saya bahkan tidak dapat memahami domain pedang, itu tampak tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Yang Lin Bo terdiam. Namun, dia juga mengerti bahwa kata-kata Taois itu adalah teguran, tetapi juga panduan. Jika dia ingin memadatkan ranah pedangnya sendiri, dia mungkin harus belajar dari generasi pertama. Terima kasih, Taois. Memikirkan hal ini, Yang Lin Bo berkata. Pada saat berikutnya, depresi Yang Lin Bo tersapu, pikirannya tenggelam, dan tempat latihan pedang generasi pertama muncul di benaknya. Jalur pedang takdir surgawi, baru permulaan. Setelah pikiran Yang Lin Bo tenang, Taois itu menghela nafas dan juga terdiam. Pengadilan Naga. Sosok Aolai berdiri di Istana Naga, dia mendongak menatap kehampaan. Apakah Kaisar sangat mempercayai Yang Longtu? Yang Lin Bo, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pangeran, aku sudah memeriksanya. Ada banyak guru Tao dan Buddha yang datang kali ini, dan ada 6 di alam tanda ilahi saja. Selain itu, putra suci Istana Surga Iblis juga ada di sini. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu dan sangat marah. Sebuah sosok muncul di belakangnya dan berkata dengan lembut. Alis Aolai ngeri, dan 2 tanduk di dahinya memancarkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Putra suci Istana Surga Iblis. Dia merenung sedikit. Ya, bukan hanya putra suci Istana Surga Iblis, tetapi bahkan penjaga kiri dan kanan mereka ada di sini. Mereka tampaknya punya beberapa rencana. Orang di belakangnya berkata. Aolai menarik napas dalam-dalam dan menenggelamkan mulutnya. Sejak kapan kota Naga Changlanku menjadi taman belakang mereka? Mereka datang kapanpun mereka mau, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara mengunjungi guru. Aolai menggertakkan giginya dan berkata. Orang-orang di belakangnya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Tatapan mata Aolai suram dan menakutkan, dan kekuatan naga itu membuatnya merasa tertekan tanpa batas. Pangeran, klan naga kita sekarang sedang merosot, jadi jangan hadapi mereka secara langsung. Kata pria itu. Namun begitu suaranya jatuh, aura berdarah muncul di depannya. Saat berikutnya, sosok itu berlutut di tanah. Pangeran, tenanglah, aku pantas mati, dan aku tidak boleh bicara omong kosong. Dia memohon belas kasihan dalam ketakutan. Dia secara alami tahu kekuatan macam apa aura berdarah ini. Itu adalah napas naga sungguhan. Dan mereka hanyalah naga. Menghadapi tekanan seperti ini, mereka memiliki tekanan yang penting, seolah-olah ada celah dalam tingkat kehidupan. Aolai mendengus dingin, menahan napas naga sungguhan, lalu berkata. Ini adalah pertama kalinya, dan terakhir kalinya. Klan naga tidak pernah menundukkan kepalanya, dan tidak seharusnya menundukkan kepalanya. Kumpulkan naga-naga di dunia, mereka ingin bermain. Kali ini, klan naga kita akan bermain dengan mereka secara besar-besaran. Aolai mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, pria itu tidak berani memiliki niat untuk tidak patuh saat ini. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam mundur. Malam itu sunyi. Ketika pria itu menghilang, sosok Aolai berubah menjadi naga di udara, tenggelam ke lautan awan, dan menghilang. Dalam kekacauan itu, gunung dan langit sama saja. Di depan Yang Lin Bo, ada sosok yang kesepian dan sombong. Dia berdiri di antara langit dan bumi, memegang pedang. Itu adalah generasi pertama yang memperkenalkannya pada pedang. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, karena kata-kata Feng Zi, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dan memasuki ruang ini hampir dalam sekejap. Namun kali ini, ia berhasil memasuki ruang ini dengan memvisualisasikan penampakan dewa. Terlebih lagi, sosok generasi pertama juga sangat berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat ini, generasi pertama membelakanginya, dan di depannya ada lautan darah yang luas. Namun, warna darah ini bukan disebabkan oleh darah. Itu adalah niat membunuh murni. Di bawah niat membunuh ini, gaun panjangnya diwarnai merah darah. Hati Yang Lin Bo sedikit bergetar, melihat ke belakang ini, dia merasa gentar. Sejak dia membawa ruang takdir, jiwa dan pikirannya telah berubah, dan dia tidak akan takut bahkan dalam menghadapi krisis hidup dan mati.
Namun pada saat ini, sekilas, dia merasakan jantungnya melonjak dan ketakutan yang tak terbatas. Ini bukan pertama kalinya, tetapi terakhir kali dia hanya meninggalkan kalimat bahwa jalannya salah, dan kemudian menghilang. Kali ini, dia sangat tajam. Apakah menakutkan? Namun, Anda harus menghadapinya dalam pertarungan untuk takdir. Tidak peduli jalan mana yang Anda rencanakan untuk diambil, membunuh adalah hal yang tak terelakkan. Keberhasilan seorang jenderal adalah hasil dari pengorbanan ribuan prajurit, apalagi pertikaian tentang takdir. Generasi pertama tidak pernah berbalik, dan sebuah suara dingin datang, penuh dengan niat membunuh. Perasaan ini membuat kulit kepala Yang Linbo geli, seolah-olah dia berada di medan pembantaian. Bibir Yang Linbo bergerak sedikit, tetapi dia menelan kata-kata itu ketika sampai di bibirnya. Melihat lautan niat membunuh dan darah yang melonjak di depannya, hatinya masih mengembara. Berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk memadatkan niat membunuh yang begitu mengerikan? Sambil berpikir, Yang Linbo menurunkan matanya dan berpikir keras. Apakah menurutmu aku kejam? Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, generasi pertama melanjutkan. Yang Linbo merenung dan tidak menjawab. Dia tidak bisa menggambarkannya, tetapi kata brutal tidak akan pernah bisa menggambarkan sikap generasi pertama saat ini. Dia tampaknya menjadi satu-satunya yang telah membunuh jalannya melalui dunia, dan semua makhluk di langit yang dingin adalah jiwa-jiwa yang mati di bawah pedangnya. Pada saat ini, generasi pertama perlahan berbalik dan menghadap Yang Linbo. Ini juga pertama kalinya Yang Linbo melihat penampilan generasi pertama. Masih seorang pemuda. Tetapi ada jejak waktu yang sangat dalam di matanya, seolah-olah dia telah mengalami baptisan keabadian dan mati rasa terhadap perubahan hidup. Ya, tatapan itu mati rasa. Tampaknya setelah membunuh jalannya di dunia, tidak ada yang bisa menggerakkannya lagi. Namun menghadapi generasi pertama, Yang Linbo memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu seperti apa keberadaan generasi pertama di depannya, tetapi rasanya seperti dia secara langsung. Dengan sebuah pikiran, Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah senior benar-benar mati? Generasi pertama dikelilingi oleh darah, dan gaun merah pembunuh memancarkan warna merah tua yang aneh pada saat ini. Sentuhan dingin yang menyentuh hati orang-orang tiba-tiba menyelimutinya. Namun, napas ini tidak diarahkan pada Yang Linbo, tetapi menghilang setelah beberapa saat. Mungkin dia sudah mati. Generasi pertama menjawab. Yang Linbo terdiam. Sekarang mendapatkan jawaban ini dari generasi pertama membuatnya semakin tertekan. Namun, generasi pertama tampaknya tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebaliknya, dia berkata, jadi, jalan yang akan kamu tempuh lebih penting. Setiap jalan di dunia ini telah dilalui oleh seseorang. Aku menjadi seorang Taois melalui pembunuhan dan pengendalian takdir, tetapi masih ada orang yang melangkah lebih jauh di jalan ini. Generasi pertama berkata, seolah-olah dia sedang mengingatkan Yang Linbo. Dia jelas seorang remaja, tetapi dia penuh dengan desahan. Bahkan, dia sedikit tidak berdaya. Yang Linbo tetap diam. Dia tidak berani membayangkan kengerian macam apa yang dialami generasi pertama untuk mengatakan ini. Hanya ada satu jalan yang tak terbatas, tidak ada ujungnya, dan merupakan satu-satunya. Pada saat ini, generasi pertama berkata lagi. Yang Linbo tergerak dan menatap generasi pertama. Itulah jalan tak terkalahkan yang sedang kamu tempuh. Suara generasi pertama sedikit lebih berat. Yang Linbo merasakan kerinduan di dalam hatinya. Jalan tak terkalahkan tidak memiliki ujung dan merupakan satu-satunya. Dan itulah yang ingin dia tempuh. Tetapi sekarang kamu terlalu jauh. Keyakinan akan tak terkalahkan tidaklah cukup. Kamu perlu membunuh lebih banyak musuh untuk memperkuat keyakinanmu. Generasi pertama menatap Yang Linbo. Yang Linbo tersenyum pahit, tetapi tidak menanggapi. Memang benar apa yang dikatakannya, tetapi dia baru berlatih selama beberapa bulan, jadi mengatakan bahwa dia tak terkalahkan saat ini seperti permainan anak-anak. Pertama-tama, kekuatan tempurnya tidak sesuai standar. Tak terkalahkan di dalam hati, penuh keberanian, bisakah kau memotong pola dewa? Bisakah kau menghancurkan musuh yang kuat? Tidak, hanya kekuatan tempur dan kultivasi yang menjadi fondasinya. Hal yang sama berlaku untuk menjadi tak terkalahkan, yang mengharuskan seseorang menjadi kuat untuk mendukungnya. Namun sekarang dia menghadapi situasi di mana musuh terlalu kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Bagaimanapun,
dia hanya berada di alam Xiantian. Generasi pertama tampaknya melihat melalui pikiran Yang Linbo dan melanjutkan, aku tahu apa yang ingin kau katakan, tetapi maafkan aku karena terus terang, ketika aku berada di alam Xiantian, membunuh pola dewa seperti membunuh guguk. Pada awalnya, aku hanya memiliki satu keyakinan, bahwa pola dewa juga akan mati, dan kemudian, membunuh mereka dengan satu pedang. Yang Linbo, dia tidak meragukan kebenaran kata-kata generasi pertama, tetapi dia merasa bahwa generasi pertama memiliki sedikit rasa jijik dalam kata-katanya, seolah-olah dia sedikit meremehkannya. Setelah hening sejenak, Yang Linbo berkata, itulah sebabnya saya datang ke sini, untuk memverifikasi metode berlatih domain pedang. Generasi pertama memandang Yang Linbo, dan setelah beberapa saat berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu perlu memadatkan domain pedang untuk membunuh tanda ilahi? Yang Linbo menarik napas dalam-dalam dan tidak menanggapi. Harus dikatakan bahwa generasi pertama takut dia ada di sini untuk menyerangnya. Hanya dalam beberapa kata, dia membuat dirinya merasa malu. Ketika saya membunuh tanda ilahi, tidak ada domain pedang. Tetapi saya hanya menggunakan satu pedang untuk membunuhnya. Generasi pertama melanjutkan, Yang Linbo tetap diam dan menundukkan kepalanya. Aku akan mendengarkanmu berpura-pura saja. Namun, generasi pertama tidak melanjutkan, dan mulai mengubah pokok bahasan, berkata. Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas untuk memadatkan domain pedang. Seperti yang kau lihat, domain pedangku adalah membunuh tanpa henti. Itu bukan sekadar pemadatan niat membunuh, tetapi aku membunuh satu persatu. Setiap kali aku membunuh seseorang, niat membunuhku akan menjadi lebih kuat. Ketika aku telah membunuh cukup banyak, niatku akan secara otomatis berubah menjadi domain pedangku. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Penjelasan ini membuat Yang Linbo merasa bahwa perjalanannya untuk memadatkan domain pedang hari ini mungkin telah terganggu. Namun, jika kau hanya ingin memotong pola dewa, kau mungkin tidak perlu mempertimbangkan domain pedang. Generasi pertama mengubah pokok bahasan. Mata Yang Linbo langsung berbinar, dan dia menatap generasi pertama. Tolong beri aku saran, senior. Generasi pertama menatap Yang Linbo, dan telapak tangannya bergerak, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Gunakan pedangku untuk memotong pola dewa. Generasi pertama berkata, dan menyerahkan pedang panjang di tangannya kepada Yang Linbo. Yang Linbo menatap pedang itu, matanya berkedip. Dia tidak asing dengan pedang ini. Pedang inilah yang dia gunakan untuk membunuh Xia Qitian. Namun, dia sudah menghabiskan semua kekuatannya saat mengayunkan pedang itu. Sekarang setelah dia menembus level bawaan, dia akhirnya memenuhi syarat untuk mengayunkan satu pedang lagi. Namun ini sudah cukup untuk membuat Yang Linbo bersemangat. Dua pedang berarti dua pola dewa akan jatuh. Seperti yang dikatakan generasi pertama, pola dewa juga akan mati. Dan pola dewa, juga takut mati. Dengan kartu truf ini, Yang Linbo perlahan-lahan menjadi tenang. Semuanya tergantung pada hari esok. Jika mereka ingin membunuhnya, dia akan menggunakan darah pola dewa untuk menyatakan sikapnya. Ingat, kamu harus berjalan dengan caramu sendiri. Segala sesuatu yang lain salah. Kekuatan apapun yang mencapai puncaknya hanya bisa tak tertandingi, tetapi tidak terkalahkan. Hanya yang tak terkalahkan adalah satu-satunya. Sementara Yang Linbo berpikir, generasi pertama berkata lagi. Wajah Yang Linbo tenggelam. Dia merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan generasi pertama. Ketika dia mendongak, dia melihat sosok generasi pertama di depannya berangsur-angsur menghilang. Senior, kamu. Entah mengapa, Yang Linbo merasa bahwa generasi pertama akan menghilang. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa memasuki ruang ini lagi, bahkan jika dia ingin memvisualisasikan gambar dewa. Ini adalah warisan yang aku taruh di prasasti takdir, jadi tentu saja tidak akan bertahan lama. Aku akan memberimu pedang ini terlebih dahulu. Tapi kamu hanya bisa menebas paling banyak 2 pedang di setiap alam. Generasi pertama berkata, dan sosoknya mulai mundur, lalu dalam sekejap, dia menyatu dengan lautan darah. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Saat sosok generasi pertama menghilang, pikiran Yang Linbo langsung kembali. Namun, saat ini, dia benar-benar merasa sedikit tersesat. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Dao Ye terus mengawasinya. Begitu Yang Linbo terbangun, suara Dao Ye terdengar satu demi satu. Yang Linbo menggelengkan kepalanya.
Jika kamu ingin memadatkan domain pedang, generasi pertama tidak dapat membantumu. Kata Yang Linbo. Kata-kata generasi pertama memberinya banyak inspirasi. Kekuatan apapun tidak dapat dicapai dalam semalam. Hanya dengan melakukannya selangkah demi selangkah, kamu dapat mencapainya. Benar sekali, memadatkan domain pedang jelas tidak mudah, terutama jika kamu mengambil jalan yang tak terkalahkan. Keyakinanmu yang tak terkalahkan masih terlalu lemah, dan masih ada banyak celah. Kata Dao Ye. Dao Ye tenang dan tampaknya telah menebak hasil ini sejak lama. Lalu apa? Apa lagi yang dia katakan? Dao Ye bertanya. Dia mengatakan bahwa ketika dia berada di alam Xiantian, dia bisa membunuh tanda dewa, dan dia hanya menggunakan satu pedang. Yang Linbo berkata, "Yah, itu benar. Alasan utamanya adalah pedangnya agak bertentangan dengan keinginan surga. Pedangnya dibesarkan oleh surga dan bumi, dan itu secara langsung adalah pedang takdir, sehingga dia bisa menjadi generasi pertama takdir. Kekuatan dalam pedang itu secara alami sangat kuat, dan mudah baginya untuk membunuh tanda dewa." Dao Ye menghela nafas. Tapi mata Yang Linbo tiba-tiba memadat. Dalam benaknya, dia tanpa sadar muncul penghinaan di mata generasi pertama ketika dia mengatakan itu. Perasaan, semuanya pura-pura. Semprul, dia benar-benar pura-pura. Hah. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, memikirkan penampilannya yang pasrah saat menghadapi generasi pertama, dia merasa konyol di dalam hatinya. Dia pikir dia sangat tak tertahankan, tetapi dia tidak menyangka bahwa generasi pertama juga berpura-pura. Namun dia segera tenang. Tidak peduli apapun, generasi pertama menyerahkan pedang itu kepadanya. Dao Ye sangat memuji pedang ini, itu akan menjadi kartu truf terkuatnya saat ini. Sayang sekali, dia terlalu lemah saat itu. Dia hanya bisa menebas satu pedang di alam Xiantian. Dia tidak sebaik dirimu. Kamu bisa menebas satu pedang sebelum kamu menembus alam Xiantian. Jika pedang itu ada di tanganmu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun besok. Kata Dao Ye. Namun begitu dia selesai berbicara, Yang Linbo angkat bicara, generasi pertama mewariskan pedang itu kepadaku. Yang Linbo tidak menyembunyikannya, tetapi dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Sebelumnya, dia bahkan merasa agak lemah karena dia juga membawa takdir. Sekarang setelah dia mengetahui kebenaran dari Dao Ye, Yang Linbo merasa gelis sekaligus sedih. Siapa yang mengira bahwa seseorang sekuat generasi pertama juga seorang yang berpura-pura? Semprul, dia mewariskan pedang itu kepadamu. Sebaliknya, Dao Ye berseru setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Linbo. Dia tampak sangat terkejut dengan hasilnya. Ada apa? Apakah kamu terkejut? Yang Linbo bertanya balik. Bukannya tidak terduga, tapi aku tidak berani memikirkannya. Generasi pertama, orang ini, menganggap pedang sebagai nyawanya, bagaimana mungkin dia memberimu pedang, kecuali dia. Dao Ye berhenti bicara. Ruangan itu juga menjadi sunyi. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Tapi karena dia memberimu pedang, itu membuktikan bahwa dia telah mengenalimu. Lagi pula, pedang ini dapat digunakan sebagai kartu truf, tetapi kamu tidak dapat terlalu mengandalkannya. Hanya pedangmu sendiri yang dapat menahan takdir. Dao Ye berkata, memecah keheningan. Yang Linbo mengangguk dan berkata, aku tahu. Dia tahu itu di dalam hatinya. Meskipun pedang generasi pertama kuat, itu seharusnya bukan ketergantungannya. Lagi pula, jika kamu ingin memadatkan keyakinanmu yang tak terkalahkan, kamu harus memadatkan dirimu sendiri. Baguslah kamu tahu. Dao Ye berkata acuh tak acuh, sedikit linglung, dan kemudian dia terdiam, dalam suasana hati yang sangat sedih. Yang Linbo tidak banyak bicara, dia tahu mengapa suasana hati Dao Ye berubah. Bahkan dia akan merasakan sesuatu karena hilangnya generasi pertama sepenuhnya, apalagi Dao Ye. Tidak ada percakapan sepanjang malam. Setelah beberapa jam, Yu Bai muncul, dan Yang Linbo juga pergi dengan tenang. Dia tidak menghubungi Su Wang Yue atau Yu Xiaoxiang. Hari ini, ditakdirkan menjadi pertempuran berdarah, Yang Linbo tidak ingin melibatkan mereka. Pilar Panlong, salah satu bangunan penting di kota Changlan. Dua pilar setinggi sekitar 100 kaki berdiri di antara langit dan bumi, dan dua naga raksasa melingkar di pilar, tampak sangat ganas. Dikabarkan bahwa ketika kota naga Changlan pertama kali dibangun, generasi naga sejati sebelumnya menekan dua naga dari alam Raja Iblis dan menyegel badan naga mereka di batu-batu besar, yang membuat mereka begitu realistis dan ganas.
Di bawah pilar Panlong ada platform tinggi. Ada 4 anak tangga batu di sekitar platform tinggi. Tapi anak tangga batu ini seperti tulang belakang naga yang menonjol, dan ada sisik yang menutupinya, seperti naga raksasa yang melilitnya. Seiring berjalannya waktu, saat malam tiba, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Pertarungan Changlan telah berlangsung terlalu lama. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali orang telah berkumpul di Changlan hanya untuk menyaksikan acara besar Sekte Buddha ini. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Alasan sebenarnya adalah bahwa masalah ini melibatkan sebuah nama. Yang Longtu. Apa yang dilakukan Yang Longtu saat itu diketahui oleh semua orang di Daxia, dan nama Changlan Longtu menjadi terkenal karena kejadian itu. Jika itu hanya pertarungan antar Sekte Buddha, itu mungkin tidak begitu menarik. Tetapi mereka memilih Changlan, dan yang ingin mereka tekan adalah istri pertama Yang Longtu. Hubungan ini membuat banyak orang mencium bau yang berbeda. Justru karena inilah begitu banyak orang berkumpul. Hehe, kota naga Changlan ini tidak istimewa. Sejauh ini, belum ada yang menyatakan pendiriannya. Tampaknya setelah mereka menyerah, mereka menjadi jauh lebih patuh. Klan naga apa, spesies naga apa, pada akhirnya, mereka hanyalah monster. Namun, hari ini bukanlah intinya. Intinya adalah pertarungan ini. Aku ingin tahu apakah orang itu akan muncul. Hari ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Kudengar putra orang itu juga sangat kejam. Dia bergabung dengan istana surga iblis, memperkosa dan menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Dia bahkan membuat keributan besar di kuil kuno Longchan, dan kemudian dia bahkan lebih memberontak dan memburu sang pangeran. Beberapa hari yang lalu, Kaisar Daxia mengeluarkan manifesto bahwa siapapun yang dapat membunuh bocah ini dapat memperoleh senjata sihir kelas 2 dan keterampilan tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia akan datang hari ini. Tentu saja dia akan datang. Mungkin dia membuat masalah di kuil kuno Longchan karena pertarungan hari ini, jadi dia pasti akan datang. Kerumunan berkumpul dan saling berbincang. Terutama saat membicarakan Yang Linbo, mata mereka berbinar. Tidak hanya Daxia yang punya manifesto, tapi Ying Tianfuku juga punya. Tepat saat kerumunan itu berbicara, beberapa sosok datang dari kejauhan dan memecah kegaduhan. Suasana juga hening saat ini. Orang yang datang adalah seorang pemuda tampan, tetapi ada semacam kesombongan di matanya, seolah-olah dia sombong karena bakatnya, memperlihatkan penampilan yang superior. Yang Linbo tidak bisa dimaafkan, dia bersekongkol dengan iblis dan membantai putra Ying Tianfuku. Hari ini, Ying Tianfuku juga menyebarkan manifesto ke seluruh dunia. Siapapun yang bisa membunuh Yang Linbo dapat memasuki Ying Tianfuku untuk berlatih, langsung menjadi murid inti, mempraktikkan hukum tertinggi Ying Tianfuku, dan menikmati semua kemudahan. Kata pemuda itu. Begitu kata-kata ini keluar, suara menghirup udara dingin tak ada habisnya di kerumunan. Mereka mengira manifesto Kaisar Xia Agung cukup mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yang Linbo akan membunuh putra suci prefektur Yingtian. Mendengar hadiah yang disebutkan oleh pemuda itu, semua orang tergoda. Ini adalah kesempatan untuk naik ke surga dalam satu langkah. Bagaimanapun, prefektur Yingtian adalah tanah suci Sekte Dao. Baik itu murid biasa Sekte Dao atau kultivator biasa, mereka semua mendambakannya. Sekarang jika mereka membunuh Yang Linbo, mereka dapat memasuki prefektur Yingtian, dan mereka akan langsung menjadi murid inti. Jika mereka benar-benar dapat mencapainya, hidup mereka akan ditulis ulang. Uang dapat menggerakkan hati orang, dan hal yang sama berlaku untuk peluang. Bagi sebagian besar kultivator, godaan ini sulit ditolak. Untuk sementara waktu, beberapa orang memiliki niat membunuh di mata mereka dan ingin mencoba. Amitabha, murid iblis Yang Linbo, yang membunuh orang tak berdosa dan membahayakan nyawa, juga telah mengganggu tanah suci Buddha kita. Hari ini, kuil Wuwang, kuil Zen Buddha kuno, dan kerajaan Buddha Leyin bersama-sama mengeluarkan perintah pembunuhan iblis. Semua donatur, jika Anda dapat membunuh murid iblis, Anda dapat menikmati pencucian badan dari harta rahasia 3 kuil saya dan suara Buddha untuk memurnikan hati Anda. Pada saat ini, suara lain muncul dan turun di antara langit dan bumi. Di mata mereka, Yang Linbo adalah seorang penjahat, iblis, seorang pria yang telah kehilangan hati nuraninya dan membunuh orang tanpa ragu-ragu. Dan agama Buddha selalu berbelas kasih. Jadi pada saat ini, dengan kedatangan para penganut agama Buddha ini,
Yang Lin Bo telah ditetapkan. Sebagian besar orang memilih untuk percaya. Beberapa bahkan memiliki mata merah dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Orang jahat itu berkuasa, dia pantas mati. Ya, jika dia tidak mati, bagaimana kita bisa membuktikan jalan yang agung? Tolong minta Sekte Tao dan agama Buddha untuk bersikap adil. Hari ini, orang gila itu telah datang, dan dia tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Seseorang berbicara, menyulut emosi orang banyak. Pada saat ini, Yang Lin Bo telah menjadi pendosa dengan kejahatan yang keji, dan pada saat ini, mereka adalah pasukan hukuman menurut hukum surga, menghukum orang-orang atas nama orang-orang. Ke arah prefektur Yingtian, pemuda itu tersenyum di wajahnya. Melihat reaksi orang banyak saat ini, matanya berbinar. Anda benar, sebagai Sekte Tao, kita tidak boleh membiarkan iblis seperti ini yang merupakan bencana bagi dunia hidup. Dan saya, Qin Suang, sebagai putra suci baru prefektur Yingtian, tidak akan mentolerir momok seperti ini. Jadi, semua orang, jika dia berani datang hari ini, saya akan membunuh iblis itu dan membela Tao hari ini. Kata Qin Suang, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya di depan orang-orang. Prefektur Yingtian adalah tanah suci Sekte Tao. Ada 10 putra suci saja. Begitu Qin Tian meninggal, ada dekrit kekaisaran di prefektur Yingtian bahwa siapapun yang dapat membunuh Yang Lin Bo akan dipromosikan menjadi putra suci pertama. Dan menjadi putra suci pertama berarti statusnya sangat dekat dengan posisi Tuan Muda Prefektur. Baik dia maupun orang suci lainnya dari prefektur Yingtian, mereka semua mengajukan diri, dan pada akhirnya gurunya yang berbicara, dan kesempatan itu jatuh padanya. Jadi pada saat ini, melihat kegembiraan kerumunan, dia sepertinya telah melihat para kultivator dunia membungkuk kepadanya dan berterima kasih, dan suasana hatinya juga membaik. Bolehkah saya bertanya, Guru Qin, di antara 10 orang suci prefektur Yingtian, di mana peringkat Anda? Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan bertanya. Mata Qin Suang penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Saya orang suci ketiga dari prefektur Yingtian. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan melangkah maju. Tatapan mata orang banyak juga menjadi panas, berubah menjadi rasa hormat dan kagum. Ada banyak orang suci di prefektur Yingtian, dan orang-orang yang lewat mengetahuinya. Namun, hanya 3 orang pertama yang memiliki reputasi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Qin Suang adalah orang suci ketiga, mereka secara alami merasa bersemangat. Tatapan mata itu seperti ziarah. Dengan adanya Tuan Qin di sini, iblis akan diadili hari ini. Keadilan bagaikan guntur, dan intimidasi bagaikan pembunuhan. Dia melakukan kejahatan dan pantas mati. Seseorang berbicara di antara orang banyak. Orang itu adalah orang yang bertanya kepada Qin Suang tentang orang suci mana dia sebelumnya. Dia berbicara pada waktu yang tepat dan selalu membangkitkan emosi orang banyak. Anda benar, dengan adanya Tuan Muda Qin di sini hari ini, Yang Lin Bo harus tunduk tidak peduli seberapa kejamnya dia. Itu tergantung pada apakah dia berani datang hari ini. Jika dia takut mati, maka tunggu sampai pertarungan selesai dan hukum ibunya. Saya tidak percaya dia tidak akan datang. Sebuah batu mengaduk ribuan ombak, dan banyak sekali orang yang tergerak. Sebagai perbandingan, pertarungan itu sendiri tidak lagi penting. Sebaliknya, Yang Lin Bo lebih penting. Amitabha, pada saat ini, sebuah nyanyian Buddha datang dari kehampaan, menekan kegelisahan di lapangan, dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdiam pada saat ini. Nyanyian Buddha itu seperti 3.000 suara yang indah, yang menghilangkan kemarahan di hati orang-orang. Kemudian, cahaya Buddha menyala dan muncul di pilar Panlong. Itu adalah Buddha Wuwang. Buddha Wuwang mengenakan jubah putih, dan bekas luka lubang dupa di kepalanya memancarkan cahaya Buddha pada saat ini, bersinar terang di kehampaan, seolah-olah Buddha yang sebenarnya ada di dunia. Amitabha, dia melantunkan nama Buddha lainnya, dan kemudian melihat pilar Panlong lainnya. Buddha dari kuil kuno, karena Anda ada di sini, silakan tunjukkan diri Anda. Wuwang terus berbicara. Suaranya memiliki kekuatan magis yang menyentuh hati orang-orang secara tidak sengaja, dan mata semua orang beralih ke sisi lain saat suaranya jatuh. Di pilar Panlong yang lain, sebuah cahaya merah menyala. Kemudian, seorang pemuda berjubah merah muncul.
Ia juga memiliki 12 bekas luka di kepalanya, dan seperti Wu Wang, ia mengambil sila bodhisattva. Dapat dikatakan bahwa sebagai seorang penganut Buddha, mereka ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Dan di antara alisnya terdapat pola naga berwarna merah darah. Wajahnya sangat pucat, tetapi tidak sakit-sakitan, melainkan menggoda. Amitabha, saya seorang biksu kecil, Luosha, dan saya merasa terhormat bertemu dengan saudara Wu Wang. Luosha menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan lembut. Wu Wang mengangguk. Anda terlalu sopan, saudara muda. Namun, setelah hening sejenak, dia melanjutkan, kamu dan aku adalah murid sekte Buddha, dan kita berasal dari garis keturunan yang sama. Apa yang disebut pertempuran Dharma hanyalah pepatah dunia. Mengapa kita tidak membuatnya tetap sederhana hari ini dan berbicara tentang agama Buddha dan makhluk hidup? Kata Wu Wang. Kata Luosha ringan. Dia menatap Wu Wang dengan tidak percaya, sedikit mengernyit, seolah bertanya kepada Wu Wang mengapa dia tidak bermain sesuai aturan. Wu Wang pura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan lembut, agama Buddha tidak terbatas, bagaimana kita bisa berbicara tentang superioritas dan inferioritas? Aku tahu bahwa latihanku dangkal, dan aku tidak berani memamerkan agama Buddhaku yang tidak penting di depan orang lain. Mata Luosha memadat. Dia merasa bahwa Wu Wang sangat salah. Semua yang dikatakan Wu Wang saat ini benar-benar bertentangan dengan rencana mereka. Wu Wang, apa yang kamu lakukan? Dalam sekejap, dia mengirim pesan suara. Tetapi Wu Wang tampaknya tidak mendengarnya, dan berkata dengan lembut, lagi pula, hari ini, ribuan orang telah berkumpul bersama, tetapi mereka tidak punya hati untuk beralih ke Buddha, jadi tidak ada artinya bagimu dan aku untuk bertarung hari ini. Wu Wang berkata, perlahan berdiri, dan menatap Luosha, aku hanya ingin berbicara tentang Buddha hari ini, bukan untuk bertarung, bagaimana menurutmu, saudara junior? Mata Luosha berat, perubahan mendadak Wu Wang membuatnya merasa tidak enak. Tetapi dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah, dia perlahan mengangkat kepalanya. Segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lepas dari kata sebab dan akibat. Dan kebetulan ada sebab dan akibat antara aku dan gadis iblis istana iblis ini. Karena kakak laki-lakiku tidak mau bertarung, maka serahkan gadis iblis istana iblis itu, dan aku akan datang untuk memutuskan sebab dan akibat. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba duduk bersila. Kemudian matanya menyapu kehampaan. Yang Linbo, kamu mengacaukan kuil kuno Longchan milikku dan membunuh biksu kuil kuno milikku. Buddhaku tidak akan mentolerirnya. Jika kamu muncul hari ini, aku akan secara pribadi menekanmu. Jika kamu tidak keluar, aku akan menggunakan Dharma Buddha yang tak terbatas untuk menghapus dosa-dosa ibumu, memantulkan neraka yang tak berujung, dan membiarkannya menderita hukuman jiwa yang tercabik-cabik. Luosha berkata dengan keras. Ketika dia berbicara, mata orang-orang di kerumunan itu kembali membara. Beberapa orang bahkan telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yang Linbo. Pengadilan Kekaisaran Xia Agung, Sekte Tao, dan Sekte Buddha semuanya ingin dia mati. Bagaimana dia bisa hidup? Ini adalah musuh seluruh dunia. Dan bagi para kultivator biasa, musuh dunia secara alami adalah musuh mereka. Jika Anda tidak dapat menunjukkan sikap Anda dengan teguh, bukankah Anda akan mengabaikan nama seorang kultivator? Di sisi lain, Buddha Wu Wang memiliki senyum tipis di bibirnya, dan pola Buddha hitam di antara alisnya sedikit berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Karena Anda bersikeras melakukan ini, saya tidak dapat berkata banyak. Ini adalah segel pengikat iblis dari kuil Wu Wang saya, dan terserah Anda untuk menghadapinya. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan segel pengikat iblis Wu Wang bersinar dengan cahaya yang agung, dan segel swastika bersinar dengan kekuatan Buddha tertinggi, menyapu ke atas dan ke bawah. Tampaknya itu dapat menekan semua roh jahat di dunia. Buddha Wu Wang mendorong telapak tangannya, dan segel pengikat iblis berputar di udara dan jatuh ke dalam kehampaan. Karena Anda ingin mengakhiri sebab dan akibat, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi, selamat tinggal. Wu Wang berkata, dan sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya semua orang di lapangan yang tercengang. Bahkan orang-orang dari kuil Wu Wang yang berasal dari Sekte Buddha mengerutkan kening, melihat Wu Wang yang menghilang, dan berpikir keras. Bahkan mereka tidak tahu mengapa Wu Wang akan membuat perubahan seperti itu, dan mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang ini, dan Wu Wang bahkan tidak memberi mereka pemberitahuan apapun. Untungnya,
dia menyerahkan segel pengikat iblis, sehingga rencana sebelumnya dapat berjalan seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah Wu Wang tidak lagi terlibat. Tidak seorang pun tahu bahwa setelah Wu Wang pergi, sosoknya muncul di kehampaan. Hei, kalian semua meremehkan Yang Linbo. Apakah kalian benar-benar berpikir dia sendirian dan tidak berdaya? Wu Wang menghela nafas pelan. Di lapangan, saya khawatir tidak ada yang mengenal Yang Linbo lebih baik daripada dia. Jika Yang Linbo benar-benar datang, saya khawatir akan ada sungai darah. Sebelum kemarin, dia tidak berubah pikiran. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari guru Kaisar Xia Agung, dan kuil Wu Wang selalu berada di bawah pengawasan Xia Agung. Meskipun dia adalah putra suci dari Sekte Buddha, dia tetap harus mematuhi perintah. Namun, sampai seseorang muncul di depannya. Dia tahu bahwa rencana mereka seperti istana di udara dan bisa runtuh kapan saja. Menargetkan Yang Linbo, saya khawatir dia lupa bahwa ada seseorang di belakang Yang Linbo. Sebaliknya, sekarang setelah dia mengesampingkan semuanya dan keluar dari masalah ini, dia merasa sedikit lebih tenang. Apakah kamu sudah melakukan semua yang aku perintahkan? Saat Wu Wang sedang berjalan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Wu Wang berubah, lalu dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, sudah selesai. Kekuatan di segel pengikat iblis telah dihancurkan olehku. Saat Luosha bergerak, segel pengikat iblis tidak akan efektif di bawah dampak kedua kekuatan itu. Pada saat itu, orang di segel pengikat iblis akan muncul di depan orang-orang. Bisik Wu Wang, bagus sekali, kamu bisa hidup. Sebuah suara menjawab. Jejak kemarahan muncul di wajah Wu Wang. Jangan menatap, bahkan jika itu mata King Kong yang marah, aku akan menusuknya hingga buta dengan satu tembakan. Suara itu berlanjut. Wu Wang menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang mulia menentang kehendak surga. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Tujuan Daxia bukanlah Yang Linbo, tetapi klan naga. Kamu sangat kuat, tetapi jika kamu menghancurkan rencana Daxia, Tuan Xia akan marah, dan tuanmu tidak akan sanggup menanggungnya. Kata Wu Wang, ini adalah kekeras kepalaannya dan kekeras kepalaannya yang terakhir. Bahkan jika aku tidak sebaik kamu, aku harus meremehkannya untuk sementara waktu. Swiss. Tetapi begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin tiba-tiba berdiri di depannya. Apakah menurutmu hidup itu buruk? Apakah kamu ingin melihat Buddhamu? Dalam sekejap, Wu Wang terdiam. Dia menyatukan kedua tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan saat ini, Yang Linbo menyaksikan semuanya. Wajahnya tenang, tetapi matanya seperti lautan darah. Meskipun perubahan mendadak Wu Wang membuatnya bingung, manifesto yang dilanda kepanikan dan kebenaran di lapangan masih membuatnya mensibir dalam hatinya. Seluruh dunia benar-benar musuhku. Sebelumnya, itu hanya tren umum, dan sekarang atas nama rakyat. Hehe, mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa aku telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan rakyat. Bisik Yang Linbo, dan dia tidak sendirian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Linbo, pria itu berkata, itu normal. Sudah lama kukatakan padamu bahwa hati manusia adalah hal yang paling tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Matahari menggantung tinggi, tetapi juga bersembunyi di pegunungan dan lautan. Tetapi hati manusia lebih menakutkan ketika kembali ke kegelapan. Yang Linbo terdiam. Dia tidak ingin membahas hati manusia, dan orang-orang ini tidak dapat mewakili rakyat. Dan bagi sebagian besar orang, mereka sama sekali tidak dapat terlibat dalam perselisihan seperti itu. Jadi kalimat rakyat sedang menderita, dan masyarakat dunia menyedihkan adalah retorika yang paling menggelikan. Gara-gara orang biasa, entah apa yang terjadi, aku jadi orang yang menyedihkan di mulut sebagian orang. Sama seperti mereka menyebutnya sebagai penjahat keji di koran. Semuanya hanya retorika mereka. Sambil mendesah pelan, Yang Linbo menatap ke arah pihak lain. Aku tidak menyangka kalau pangeran klan naga akan berinisiatif bekerja sama denganku. Kau tahu, ayahku membunuh seekor naga waktu itu. Yang Linbo menatap pria di belakangnya. Ya, orang ini adalah pangeran dari pengadilan naga, Aolai. Ayahmu membunuh seekor naga, tapi ada cerita tersembunyi lain waktu itu. Dia membunuh naga itu, tapi dia juga meninggalkan kesempatan bagi klan nagaku untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak membunuh naga waktu itu, mungkin pengadilan naga Changlanku sudah lama tidak ada. Termasuk aku sudah lama menjadi korban ambisi Tuan Xia.
kata Aolai. Emosinya sangat stabil, tanpa ada fluktuasi apapun. Yang Linbo merenung sejenak, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan Aolai. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Apa yang dia tahu bahkan tidak sebanyak yang beredar di dunia. Tetapi karena Aolai bisa mendatanginya, dan tidak ada niat jahat di matanya, Yang Linbo sedikit tergoda. Dia tahu itu lebih baik daripada siapapun. Terlepas dari apakah itu ditujukan padanya hari ini, itu adalah pembunuhan massal yang tidak bisa dia hindari. Orang yang mereka klaim untuk ditekan adalah ibunya sendiri. Ini adalah keyakinannya. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Yang Linbo bertanya. Itu tergantung padamu. Aolai menjawab. Alis Yang Linbo bergerak. Apa maksudmu? Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tidak perlu bekerja sama. Aku tidak akan menggunakan semua kekuatan pengadilan naga untuk mengambil risiko untukmu. Paling buruk, aku akan lari kembali ke Gunung Tianduan. Bahkan jika Tuan Xia ingin menargetkanku, dia tidak berani menginjakkan kaki di sana. Tetapi jika kamu tidak takut, maka ganggu saja tulang punggung dari apa yang disebut kebenaran di dunia ini. Karena mereka berdiri di ketinggian yang memerintah atas nama keadilan, hancurkan mereka dari atas dan kirim mereka ke kemah Teihan. Kata Aolai, dengan cahaya dingin di matanya. Dan dalam cahaya dingin itu ada niat membunuh. Hati Yang Linbo bergetar. Pada saat ini, jawaban Aolai juga membuat Yang Linbo mengerti apa yang diinginkannya. Dia sebenarnya ingin membunuh orang dan meninggalkan semua sekte Buddha, sekte Tao, dan kultivator di dunia di sini. Untuk sesaat, Yang Linbo berpikir keras. Dia bisa membunuh orang, tetapi dia tidak haus darah. Apa? Ingin menjadi orang baik. Tetapi apakah kamu pikir kamu masih manusia di mata mereka? Daxia ingin kamu mahtei, sekte Buddha ingin kamu mahtei, dan sekte Tao ingin kamu mahtei, artinya, seluruh dunia ingin kamu mahtei. Jadi, di mata mereka saat ini, apalagi orang baik, kamu hanya bisa menjadi orang mahtei. Hanya jika kamu mahtei, itu demi kepentingan mereka. Aolai mensibir, dengan sedikit penghinaan di matanya. Yang Linbo terdiam, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Aolai benar. Dia punya ide sendiri dan bisa membenci kejahatan seperti halnya musuhnya, jadi dia menerobos masuk ke kuil Longchan kuno dan mengejarnya sejauh ribuan mil. Tapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Itu hanya 3 pasal proklamasi, yang dikelilingi oleh niat membunuh. Di mata mereka, hanya jika mereka mahtei, itu akan menjadi kepentingan terbaik mereka. Jika aku hidup, apalagi orang baik, aku bahkan bukan manusia. Aku hanya bisa menjadi iblis, jahat, dan penjahat yang tak termaafkan. Perlahan-lahan, matanya menjadi tenang. Bahkan jika kamu memiliki sesuatu di hatimu, kamu harus tajam. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melindungi keyakinan di hatimu? Dengan mengingat hal ini, dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sederhana saja, aku akan menggunakan semua kekuatan pengadilan naga untuk menahan mereka semua. Aku secara pribadi dapat mengambil tindakan untuk menahan para master alam tanda ilahi yang kuat dari sekte Dao untukmu. Dan yang harus kamu lakukan adalah menahan para master alam tanda ilahi yang kuat dari sekte Buddha. Lagi pula, aku tidak takut untuk memberitahumu dengan jujur, bahwa meskipun gerakan Daxia ditujukan pada klan nagaku, kau juga tidak dapat dihindari. Karena di mata mereka, kau dan aku seharusnya memiliki kebencian yang dalam, dan hanya ketika kau muncul aku akan mengambil tindakan. Kemudian mereka dapat menghukumku dengan hukum Daxia. Dalam kondisi tertentu, kita memiliki musuh bersama. Aolai berkata dengan ringan. Namun dalam ketenangan ini, ada niat membunuh yang mengerikan. Dan hati Yang Linbo juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Aolai, maksudmu, Daxia menargetkan klan nagamu. Perkataan Aolai membuat Yang Linbo sedikit tercengang. Gai Jiutian telah berkata di awal bahwa Daxia mungkin tidak akan menargetkannya kali ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Daxia menargetkan klan naga. Aolai mengangguk, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semakin sedikit naga di jutaan mil pegunungan dan sungai di Daxia? Itu karena pembantaian oleh Daxia, kata Aolai, dengan cahaya yang tajam di matanya, dan kebencian yang mengerikan muncul darinya. Yang Linbo terdiam, dia bisa mengerti mengapa Aolai begitu marah. Dia adalah Pangeran Longting, dan naga di dunia setara dengan rakyatnya. Sekarang mereka dibantai,
jadi dia secara alami memiliki kemarahan yang tak ada habisnya. Entah mengapa, Yang Linbo teringat dengan kejadian awal, saat ia menggantikan hakim eksekusi dan membunuh naga itu dengan pisau patah. Awalnya, ia masih sangat bingung. Hakim eksekusi bukannya tidak tahu sebab dan akibat, tetapi ia tidak dapat membunuh naga itu. Dan saat itu ia hanya berada di alam pemurnian badan, tetapi naga hitam itu bertekad untuk mati di tangannya. Dan Yang Kaixian, mengapa ia yakin bahwa ia pasti dapat membunuh naga itu? Ia tidak terlalu banyak berpikir pada awalnya, tetapi sekarang setelah ia memikirkannya, ia merasa bahwa ada terlalu banyak hal di balik layar. Terutama sikap Aolai, itu membuat Yang Linbo memikirkannya. Apakah ayahnya benar-benar membunuh naga itu saat itu? Tetapi ia tidak dapat merasakan adanya kebencian dalam diri Aolai. Ini tidak dapat dijelaskan. Bukankah pengadilan naga Changlan memberikan penghormatan kepada Daxia? Mengapa Daxia ingin membunuh naga itu? Yang Linbo bertanya sambil berpikir. Karena penguasa Xia ingin naik ke surga, ia membesarkan seekor naga yang dapat membantunya naik ke surga. Aolai berkata dengan penuh kebencian. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Penguasa Daxia benar-benar ingin naik ke surga. Daoye berkata sebelumnya bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai dewa di atas 9 surga. Bahkan sebelumnya, Zhao Qiankun telah mengatakan bahwa dia telah berjuang untuk naik ke sana. Keberadaan macam apa itu, dia tidak tahu. Sekarang setelah Aolai mengatakan bahwa penguasa Xia ingin naik ke surga, ingatan ini muncul kembali di benak Yang Linbo. Namun, dia percaya bahwa kenaikan yang disebutkan Aolai jelas bukan jenis pendakian dan penurunan yang telah dilalui Zhao Qiankun. Gai Jiutian juga mengatakan bahwa Daxia sangat ambisius, terutama Xia Lord saat ini, yang paling ambisius. Dia ingin naik ke surga, dan dia tidak lagi bersedia menjadi Lord Dunia, dia ingin menjadi Lord Langit. Memikirkan hal ini, hati Yang Linbo menjadi lebih berat. Entah mengapa, sebuah ide muncul di benaknya, yaitu, dia harus menghentikannya apapun yang terjadi. Dan untuk saat ini, cara terbaik adalah bekerja sama dengan Changlan Dragon Court. Bagaimana dengan ayahku? Jika ini tentang membunuh naga, ayahku melakukannya saat itu, bisakah kamu melupakan dendam itu? Yang Linbo bertanya setelah jeda. Dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Aolai di dalam hatinya, tetapi dia tidak merasa tenang jika dia tidak menemukan jawabannya. Ayahmu membunuh naga itu untuk menghentikan rencana Tuan Xia. Itu adalah rencana bersama dengan ayahku. Hanya dengan cara ini rencana Tuan Xia dapat ditunda selama beberapa dekade. Namun sekarang aku sudah dewasa, dan ambisi serigala Daxia secara alami akan bangkit kembali. Jadi, jangan khawatir, kita bekerja sama, aku lebih suka menolong diri sendiri. Dengan kata lain, menolongmu berarti menyelamatkan diriku sendiri. Kata Aolai. Yang Linbo menatap Aolai, yang matanya tegas tetapi penuh kebencian, dan mengangguk. Di depan pilar Panlong, itu masih berlangsung lancar. Kepergian Wuwang tidak membuat orang-orang ini menahan hati mereka, tetapi membuat mereka semakin merajalela. Bagi mereka, kepergian seorang anak Buddha sama sekali tidak memengaruhi arah selanjutnya, dan bahkan kehilangan seorang anak Buddha akan memberi mereka kesempatan yang lebih besar. Pada saat ini, di pilar Panlong, seorang raksasa berjubah merah, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, menatap segel pengikat iblis yang mengambang di kehampaan. Buddha, mari kita mulai. Gunakan Dharma untuk membuka segel pengikat iblis ini. Aku tidak percaya Yang Linbo tidak akan datang saat waktunya tiba. Ya, jika dia tidak datang, dia tidak layak menjadi seorang putra. Kalau begitu bunuh saja wanita jahat itu. Mari kita mulai. Aku tidak sabar. Hati orang-orang tergerak, dan banyak sekali orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Qin Suang dari prefektur Yingtian dan para biksu dari 3 sekte Buddha utama juga menatap kehampaan. Luo Xia mengangguk, kalau begitu, tunggu aku merapal mantra untuk membuat penyihir di bawah segel pengikat iblis muncul. Saat berikutnya, dia langsung melemparkan rosario di tangannya. Pada saat yang sama, dia mulai membaca kitab suci. Sambil bergumam, rosario yang dia lempar tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian terpantul pada segel pengikat iblis. Kemudian, di bawah segel pengikat iblis, sebuah sosok muncul. Sosok ini mengenakan gaun istana merah dan dalam keadaan koma. Dalam sekejap, semua suara antara langit dan bumi berhenti tiba-tiba,
dan bahkan mata yang berapi-api itu penuh dengan keraguan saat ini. Apakah ini ibu Yang Linbo? Mengapa dia terlihat begitu muda? Meskipun dikatakan bahwa para kultivator dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka setelah mencapai level tertentu, ibu Yang Linbo terperangkap di kuil Wuwang selama 10 tahun dan dihukum oleh agama Buddha. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yang baik, dia pasti sudah musnah sekarang. Dan orang di depannya, selain terperangkap dalam segel pengikat iblis, tidak ada tanda-tanda dibaptis oleh agama Buddha, dan dilihat dari pakaiannya, dia sangat anggun dan mewah. Bahkan pupil mata Luosha menyusut. Pada saat ini, dia merasa napasnya melambat sesaat, seolah-olah dia terjebak dalam semacam perhitungan. Di pengadilan naga, Yang Linbo memandang jauh dari tempat yang tinggi dan mengamati semuanya. Apakah itu dia? Bukan ibuku. Yang Linbo mengerutkan kening, merasa tidak percaya. Dia tidak asing dengan sosok ini. Dia adalah wanita yang muncul di puncak Luoshen ketika dia menjadi sasaran Hong Futian di akademi. Jiang Sengsui. Sampai batas tertentu, dia juga merupakan bantuan baginya. Jika bukan karena dia, kakak-kakak seniornya tidak akan menginjakan kaki di akademi. Namun, Yang Linbo tidak menyangka bahwa dia akan berada di segel pengikat iblis ini saat ini. Benar saja, Daxia masih tidak berani membiarkan ibumu meninggalkan kota Shenwu. Aolai tampaknya telah menebaknya sejak lama dan berkata dengan enteng. Yang Linbo menoleh dan berkata, apa maksudmu? Karena mereka takut pada ayahmu, kata Aolai. Yang Linbo tetap diam. Sepanjang jalan, dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang ayahnya, yang dikatakan tak terkalahkan. Namun, semakin banyak, semakin tidak puas Yang Linbo dalam hatinya. Jika dia benar-benar tak terkalahkan, bahkan Tuan Xia akan takut, dan aku harus melihat diriku sendiri melalui semua ini. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Bahkan jika dia menginginkan jawaban, dia harus menunggu sampai dia melihat orang-orangnya. Dalam pikirannya, dia menekan pikirannya dan terus melihat kekosongan pilar Panlong. Dan pada saat ini, Jiang Sengsui dalam segel pengikat iblis tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya dengan gerakan raksasa, kekuatan segel pengikat iblis menghilang selama beberapa tahun, dan dia juga pulih. Namun segera, matanya dipenuhi dengan dingin. Daxia, kuil Wuwang. Dia merenung, dan kemudian berdiri, pedang panjang muncul di tangannya, dan menunjuk ke kehampaan. Ledakan, segel pengikat iblis mulai bergetar hebat. Sebaliknya, wajah Jiang Sengsui langsung memucat setelah pedang ini. Kemudian, dia tampaknya menyadari sesuatu dan menepuk badannya dengan ringan. Tiba-tiba, jiwa yang sangat ilusi dipaksa keluar dari badannya. Jiwa itu sangat lemah dan akan segera menghilang. Bahkan, itu terikat oleh rantai Dharma Buddha, dan guntur Dharma Buddha mengelilingi rantai itu, seolah-olah ingin memusnahkan jiwa. Saat sosok ini muncul, Yang Linbo yang berada di Istana Naga langsung memerah matanya. Ibu dan anak itu terhubung oleh hati. Dia telah menunggunya selama 10 tahun tetapi tidak dapat melihatnya, tetapi sosok dalam ingatannya tercetak di tulang dan darahnya. Saat jiwa yang tersisa ini muncul, Yang Linbo tahu. Ini adalah ibunya. Ibu. Suara Yang Linbo bergetar, dan kemudian dalam sekejap, dia terbang menjauh. Setelah dia pergi, Aolai juga memancarkan hawa dingin. Ayo, jika kamu ingin bermain, balikkan meja sepenuhnya. Aolai berkata pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan berkata, apakah kamu siap untuk apa yang aku perintahkan? Tunggu perintahku untuk mengaktifkan arai pengunci langit 10.000 naga. Kali ini, aku ingin keagungan istana nagaku turun ke dunia lagi. Jangan khawatir, Pangeran, semuanya sudah siap. Tapi Pangeran, apakah mungkin untuk bekerja sama dengan orang ini? Jika Anda tidak hati-hati, pengadilan naga saya mungkin akan hancur. Sebuah sosok melangkah maju dengan tenang dan berkata dengan ringan. Namun begitu dia selesai berbicara, sosok Aolai telah menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan orang ini. Aolai mencengkeram leher pria itu dengan satu tangan dan berkata, saya katakan kemarin bahwa ini adalah pertama kalinya dan terakhir kalinya. Setelah berbicara, mata Aolai tenggelam, dan kekuatan naga asli keluar dari badannya. Saat berikutnya, sosok di tangannya mulai bergetar, tetapi dalam sekejap, itu mati. Kemudian,
Aolai mengeluarkan api dari tangannya, langsung mengubah badan pria itu menjadi abu. Tidak seorang pun dapat mengganggu hatiku. Pengadilan nagaku telah hancur dan terbentuk. Siapapun yang berani mengatakan lebih banyak akan berakhir seperti ini. Aolai berkata dengan dingin. Tiba-tiba, beberapa naga di ruangan itu terdiam. Pada saat ini, di depan pilar Panlong, semua orang melihat jiwa yang tersisa ini muncul, dan mata mereka semua bersemangat. Memang penyihir ini. Aku kenal orang ini. Dia adalah orang suci Istana Surga Iblis puluhan tahun lalu dan pernah melakukan kejahatan terhadap Sekte Han Haiku. Itu benar-benar pembalasan, dan dia telah sampai pada hari ini. Seseorang berteriak, mengenali identitas ibu yang Linbo, dan kebencian pun mengalir. Ya, Sekte Lin Langku juga telah menderita karena tangannya yang membunuh, menyebabkan aku menjadi seorang kultivator biasa sekarang. Kebencian untuk menghancurkan sekte itu lebih besar dari langit. Hari ini aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Seseorang menggema, tampak saleh. Buddha raksasa, lepaskan segel pengikat iblis ini dan mari kita balas dendam. Ya, Yang Linbo adalah seorang pengecut. Jika dia ada di sini dan melihat kita, sekte yang terkenal dan jujur, dia tidak akan berani keluar. Karena dia tidak keluar, biarkan dia melihat penyihir ini mati. Beberapa suara lagi muncul. Ada tatapan yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka, dan niat membunuh melonjak. Selain mereka, mata Qin Suang juga bergerak. Apakah Yang Linbo muncul atau tidak, dia tidak bisa menahan diri. Hanya jika dia mati di tangannya, ketenarannya bisa melangkah lebih jauh. Dengan mengingat hal ini, dia melangkah maju dan berkata, "Raksasa, apa yang kamu tunggu? Buka segel pengikat iblis. Jika kamu tidak bisa membukanya, orang suci ini akan melakukannya sendiri." Di pilar Panlong, mata raksasa berkedip. Dia masih memikirkan apa yang salah. Yang lain tidak tahu identitas Jiang Sengsui, tetapi dia tahu. Ini adalah kepala istana negara Chu, dan juga orang suci istana surga iblis saat ini. Dia merasa bahwa jika dia membuka segel pengikat iblis, dia akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Dia mengabaikan suara di lapangan dan melihat ke dalam kehampaan. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian, di hadapannya, beberapa sosok muncul dari kehampaan, dan masing-masing wajah mereka penuh dengan niat membunuh. Orang suci istana surga iblis, pelindung kiri dan kanan istana surga iblis. Raksasa merasa cemas. Kemunculan orang-orang ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah Daxia mencoba mencelakaiku? Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Luosha. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Wang tidak mematuhi perintah Daxia saat ini dan pergi begitu saja. Ini hanyalah konspirasi. Jika dia menghindarinya, dia mungkin akan menghadapi hukuman dari Daxia, tetapi jika dia tidak menghindarinya, dia akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, matanya langsung tertuju pada Qin Suang. Kata-kata putra Qin Suang masuk akal. Hanya jika istana Yingtian menangani masalah ini, barulah keadilan surga dapat ditunjukkan dengan lebih baik. Kata Luosha, dia tidak dapat menghindarinya, dan saat ini dia hanya ingin membuang kentang panas ini. Di antara orang-orang di lapangan, hanya Qin Suang yang paling cocok. Qin Suang tidak tahu identitas Jiang Sengsui. Sekarang ketika dia mendengar Luosha mengatakan ini, matanya berbinar. Putra Buddha Luosha, Anda sangat baik. Di masa depan, putra suci ini akan bertanggung jawab atas Sekte Dao. Ada hubungan yang baik antara Anda dan saya. Qin Suang berkata, dan kemudian dalam sekejap, sosoknya terbang ke udara. Kemudian, dia melihat segel pengikat iblis, matanya memadat, dan kemudian pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Ledakan, segel pengikat iblis hancur dengan suara, dan kemudian cahaya Buddha bersinar, dan cahaya swastika menghilang dalam sekejap. Luosha mengulurkan tangan untuk mengambil kembali rosarionya, dan duduk dengan tenang di pilar Panlong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat segel iblis Buddha hancur, jiwa sisa Jiang Sengsui dan ibu Yang Linbo yang disegel di dalamnya juga terekspos di antara langit dan bumi. Wow, langit cerah, dan jiwa sisa ibu Yang Linbo langsung menjadi lebih ilusi. Dia dengan lemah mengangkat tangannya, mencoba menghalangi cahaya matahari. Bagaimanapun, jiwa seseorang sangat rapuh.
Bahkan jika seseorang telah mencapai alam tungku, jiwa seseorang yang tidak dengan sengaja mempraktikkan jalan jiwa tidak dapat terpapar sinar matahari untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Ibu Yang Linbo sekarang hanyalah jiwa sisa. Hanya dalam satu tarikan napas, jiwanya menjadi semakin ilusi, seolah-olah terbakar, dan ada tanda-tanda kehancuran. Jiang Sengsue mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu Gu Yuer? Gu Yuer adalah nama Ibu Yang Linbo. Pada saat ini, dia secara bertahap memahami apa yang terjadi di dalam hatinya, jadi dia menebak identitas jiwa yang tersisa. Gu Yuer menatap Jiang Sengsue dengan sedikit keraguan, tanpa menjawab, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya dan sangat mati rasa. Jiang Sengsue merenung sedikit, dan kemudian cahaya merah terpancar dari telapak tangannya, menutupi badan Gu Yuer, dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, kamu adalah kakak perempuanku, jadi aku akan melindungimu untuk sementara waktu, dan sisanya tergantung pada apakah putramu berani datang. Jiang Sengsue berkata dengan lembut. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Xuang, apakah kamu ingin membunuhku? Wajah Qin Xuang dingin, berpura-pura menjadi isyarat, dan melilitkan rambut panjangnya yang jatuh di bahunya di ujung jarinya. Tuan muda ini masih membutuhkan seorang pembantu. Aku tidak menganggapmu orang yang sangat jahat. Jika kau bersedia menjadi pembantuku, aku bisa melepaskanmu dan mengampuni nyawamu. Mata Qin Xuang berkilat penuh keserakahan. Meskipun Jiang Sengsue masih mengenakan kerudung saat ini, berdasarkan pengalamannya, dia jelas merupakan kecantikan yang langka. Justru karena inilah dia memiliki pikiran jahat di dalam hatinya dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri secara terbuka. Selain itu, dia sangat sombong. Aku percaya bahwa tidak ada yang akan ragu menghadapi menjadi seorang pembantu dan kemahtihan. Tapi kali ini, dia salah. Saat suaranya jatuh, mata Jiang Sengsue dipenuhi dengan niat membunuh. Dihitung oleh Daxia dan datang ke kota Changlan tanpa alasan yang jelas, kemarahan di hatinya tak terbendung. Sebagai seorang putri dari kerajaan Chu dan orang suci dari istana surga iblis, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Sekarang orang buta ini mengarahkan pandangannya padanya, yang membuatnya semakin jijik. Aku benci matamu, Shen Xuan, bunuh dia. Jiang Sengsue berkata dengan dingin. Senyum di wajah Qin Xuang langsung membeku. Dia pikir dia salah dengar, tetapi saat dia hendak berbicara, sedikit niat membunuh tiba-tiba muncul dari belakangnya. Kau ingin aku, orang suci istana surga iblis, menjadi pelayanmu. Sebuah suara terdengar dingin, bersambung.